Menikahi gadis manja. Bab 031. Tidak terasa sudah 1 minggu Yogi dan Dira menghabiskan waktu bulan madunya di Maldives. Kini keduanya sudah kembali pulang dengan menaiki jet pribadi milik keluarga Erlangga. Yogi dan Dira sampai di rumah sudah malam hari kira-kira jam 7 malam sementara di rumah Reni, Jordan, dan Kevin sedang makan malam bersama. "Malam Pah, Mah, Kevin," ujar Yogi ketika memasuki rumah bersama dengan istrinya sementara ketiga orang yang sedang asyik makan itu pun langsung mendongakkan kepalanya ketika mendengar suara bariton dari Yogi. "Malam Van," jawab Jordi ketika tahu Yogi sudah pulang. "Malam juga Kak," jawab Kevin saat melihat kakaknya pulang. "Ya ampun sayang kalian udah pulang, gimana seru gak?" tanya Reni dengan antusias ketika melihat anak dan menantunya baru pulang dari bulan madu. Reni segera beranjak dari duduknya lalu memeluk Dira seraya mencium pipinya. Reni memang sudah menganggap Dira sebagai anaknya sendiri. Tidak lupa Reni juga memeluk anak sulungnya dan Reni juga mencium pipi Yogi karena kangen dengan anak sulung dan menatunya itu. "Ish apa sih mama pakai dicium segala orang Yogi bukan anak kecil," protes Yogi. "Bagi mama kanmu tetap anak kecil mama, lagian kamu kalau dicium Dira aja gak protes," balas Reni yang seketika membuat wajah Dira bersemu merah. "Oh iya kalian sudah pada makan belum? Kalau belum ayo kita makan bersama," tawar Jordan dengan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Wah boleh nih Pak kita memang belum makan, ayo sayang kita makan." Yogi segera menarik kursi untuk istrinya duduk setelah itu barulah Yogi menarik kursi di sebelah istrinya lalu Yogi segera mendudukinya sementara Kevin yang melihat itu jadi merasa nyeri di hatinya, walaupun Kevin udah mengikhlaskan Dira buat kakaknya tetap aja rasa nyeri di hatinya masih ada. Setelah lulus nanti Yogi ingin kuliah di luar negeri selain ingin seperti kakaknya yang dulu kuliah di luar negeri Kevin juga ingin menghindari Dira. Kevin berharap dengan begitu perasaannya dengan Dira bisa hilang sepenuhnya. "Oleh-olehnya mana Kak?" pinta Kevin yang berusaha bersikap biasa saja. "Oleh-olehnya capek ini mau pijitin," jawab Yogi. "Ish dasar pelit," balas Kevin. "Biarin. Udah kalian ini kalau bertemu gak bisa apa kalau gak berdebat," ujar Reni yang menghentikan perdebatan antara anak-anaknya. "Oh iya gimana seru gak di sana?" tanya Reni kepada Dira. "Seru banget Mah, Dira seneng banget bisa liburan ke sana." "Makasih ya Mah," jawab Dira. "Iya sama-sama sayang," balas Reni. "Selamat ya Dira semoga kamu selalu bahagia karena dengan begitu aku juga akan bahagia," gumam Kevin ketika melihat wajah bahagia Dira. Dira segera mengambilkan makan untuk suaminya baru setelah itu Dira mengambil makanan untuk dirinya sendiri. 2. "Oh iya sayang rencananya kamu mau kuliah di mana setelah ini?" tanya Reni. Dira belum tahu Mah, dan soal itu Dira belum membicarakannya sama Mas Yogi, jawab Dira sementara Reni hanya menganggukkan kepalanya. "Kalau kamu mau kuliah di mana Vin setelah ini?" tanya Jordan. "Kalau Kevin ingin kuliah di luar negeri aja pas seperti Kak Yogi," jawab Kevin. Boleh aja sih asal kamu di sana nanti bisa jaga diri kamu sendiri. Ingat ya jangan sampai kamu ikut pergaulan bebas. Kamu tahu sendiri kan bagaimana pergaulan di sana," peringat Reni. "Iya Mah Kevin ngerti dan Kevin akan membatasi pergaulan Kevin di sana," jawab Kevin. "Bagus," ujar papahnya dengan manggut-manggut. "Ingat di sana belajar yang benar," peringat Yogi. "Cek. Iya, balas Kevin dengan berdecak sebal pasalnya kakaknya itu sekan tak percaya dengannya. Setelah selesai makan Yogi dan Dira langsung segera pamit ingin langsung ke kamar, jujur saja rasanya capek abis perjalanan jauh jadi Yogi dan Dira mau langsung istirahat aja. "Mah, Pah," Yogi dan Dira langsung ke kamar. "Ya mau istirahat," ujar Yogi. "Iya sayang," jawab Reni sementara Jordan hanya menganggukkan kepalanya. Yogi langsung menggandeng tangan istrinya supaya mengikutinya. Mama seneng banget deh Pah melihat mereka akur,
Semoga aja kita cepat dapat cucu, ujar Reni seraya memandang anak dan menantunya yang sedang menaiki tangga dengan bergandengan tangan. Iya papa juga seneng lihatnya mah, jawab Jordan seraya mengelap mulutnya dengan tisu. Kevin udah selesai, duluan ya mah pah, ujar Kevin seraya pergi dari meja makan. Sementara Yogi dan Dira sesampainya di dalam kamar langsung mendudukkan bokongannya di atas kursi sofa. Mas Yogi mau mandi dulu? Tanya Dira. Boleh deh sayang, gak sekalian bareng aja sih. Ish Mas Yogi kalau bareng yang ada malah gak jadi mandi, ujar Dira yang sudah hafal dengan kelakuan suaminya sementara Yogi hanya terkekeh. Yogi laki-laki normal wajarlah kalau bernafsu melihat istrinya dalam keadaan naked. Dira segera menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi setelah selesai barulah Yogi pergi mandi, sementara Dira seperti biasa mengambilkan baju ganti buat suaminya, biasanya jika malam gini si suaminya hanya pakai celana pendek karena bersiap untuk tidur. Gak butuh waktu lama sekitar 10 menit Yogi sudah selesai dengan mandinya, setelah Yogi selesai mandi barulah Dira yang mandi, karena udah capek Dira memilih untuk mandi kilat. Malam ini Dira memakai gaun tidur tipis yang panjangnya di atas lutut dengan tali ST di pundaknya. Sayang kamu sengaja ingin godain aku, ujar Yogi seraya menarik Dira supaya duduk di hadapannya. Posisinya tadi Yogi sedang duduk dengan bersandar di atas ranjang sementara Dira yang ingin menaiki ranjang bermaksud untuk segera tidur malah tangannya ditarik oleh suaminya sehingga kini dirinya duduk di depan suaminya dengan posisi membelakangi suaminya. Siapa yang godain sih mas? Itu kamu pakai baju seksi banget apa coba kalau bukan mau nenggodaku, ujar Yogi seraya memeluk istrinya dari belakang. Ya udah kalau mas Yogi gak suka biar Dira ganti aja yang serba panjang, balas Dira yang ingin mengganti. 3. Bajunya. Jangan sayang aku lebih suka kamu pakai yang ini, apalagi kalau pakai lingerie aku makin suka. Tapi Dira capek mas. Bisa tidak kalau malam ini gak usah, jar Dira yang ingin segera tidur pasalnya selama 1 minggu ini setiap hari suaminya minta terus sampai gak tahu waktu, gak malam, gak pagi, gak siang selalu memintanya. Tenanglah sayang aku tahu kamu cepek dan aku hanya ingin memelukmu saja. Mendengar perkataan dari suaminya Dira membiarkan suaminya yang memeluk tubuhnya karena Dira juga merasa nyaman berada di dalam pelukan suaminya. Sayang kamu wangi banget sih dan aku suka, ujar Yogi seraya menciumi rambut panjang istrinya. Perasaan kita pakai sampo dan sabun yang sama deh mas. Iya tapi aku suka wangi tubuh kamu sayang. Oh iya mas abis lulus ini Dira boleh kuliah gak? Tanya Dira. Memem gimana ya? Jawab Yogi seraya berpikir-pikir. Boleh ya mas please, rayu Dira dengan suara manjanya sehingga membuat Yogi ambyar. Yogi serasa lemah jika istrinya udah merengek gitu, rengekan manja istrinya terdengar syahdu di indera pendengarannya, apalagi desahannya bikin Yogi gak tahan. Tangan nakal Yogi udah nangkring aja di kedua aset milik Dira yang besar, Yogi sangat menyukai benda itu. Ah mas Yogi, desah Dira kala tangan Yogi dengan nakalnya meremas kedua bukit kembar yang masih terhalang baju. Dira sengaja mencium pipi suaminya serta mengelus rahangnya, Dira berharap dengan sedikit rayuan suaminya itu akan memenuhi keinginannya yang ingin berkuliah karena tanpa izin dari suaminya dirinya tidak akan bisa kuliah. Memuach boleh ya mas? Kamu pinter banget yang rayunya, ya boleh masak istrinya Yogi gak kuliah. Tapi ada syaratnya sayang, ujar Yogi yang membuat Dira berdecak sebal karen mesti ada syarat-syarat segala. Apa syaratnya? Tanya Dira. Pertama kamu harus ngutamain aku dulu, yang kedua kamu gak boleh berteman dengan laki-laki atau dekat dengan laki-laki lain di luaran sana terus yang ketiga kamu harus udah di rumah sebelum aku pulang dari kantor, jawab Yogi. Iya Dira janji akan melakukan 3 hal itu, ujar Dira dengan gampangnya karena menurut Dira semua itu syarat yang mudah. Iya udah kita tidur yuk sayang, ajak Yogi. Yogi segera merebahkan tubuhnya sementara Dira juga segera berpindah dan berbaring samping suaminya. Dira tidur dengan terlentang sementara Yogi memeluknya dari samping.
Yang tadinya Yogi ingin segera tidur malah gak tidur-tidur, Yogi malah sibuk memainkan kedua benda kesukaannya yang kenyal-kenyal seperti squishy, sedangkan Dira langsung memejamkan matanya dan karena capek mungkin sehingga Dira cepat tertidur. Bersambung 4. Keesokan paginya Dira udah bangun pagi-pagi sekali, Dira segera turun dari ranjang lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk segera mandi. Setelah itu Dira ingin memasak di dapur. Akhir-akhir ini suaminya suka sarapan pakai nasi gak seperti sebelum ada dirinya, lagian suaminya juga bilang jika menyukai masakannya jadi Dira akan selalu menyempatkan waktu memasak untuk suaminya. Dira akan mengutamakan mengurus suaminya seperti janjinya tadi malam. Sementara Dira sibuk berkutat di dapur dengan dibantu oleh pelayan sedangkan di dalam kamar, tidur nyenyak Yogi malah terganggu karena ponsel Yogi yang terus berbunyi. Duh, siapa sih yang telepon? Berisik banget pagi-pagi, gumam Yogi dengan mata masih terpejam karena masih ngantuk. Telepon Yogi terus berbunyi sehingga dengan terpaksa Yogi meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Setelah dilihat ternyata dari Al asistennya lalu Yogi segera mengangkatnya. Halo Al, jawab Deva setelah Yogi menggeser tombol warna hijau di layar ponselnya. Halo Tuan, maaf mengganggu waktu Anda, saya hanya ingin menyampaikan jika rumah yang Tuan minta sudah saya dapatkan dan saya sudah mengirim gambarnya ke ponsel Tuan, ujar Al memberitahu. Bagus Al, nanti saya akan memilihnya. Baik Tuan, jawab Al lalu setelah itu Yogi langsung memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak. Yogi segera membuka gambar yang katanya dikirim Al tadi. Yogi memilih-milih rumah yang diinginkan yang sesuai seleranya lalu setelah itu Yogi mengirimkan rumah pilihannya ke Al supaya Al bisa langsung dapat membelinya karena Yogi sudah ingin segera pindah rumah. Yogi menghembuskan nafasnya kasar setelah tidak menemukan istrinya di atas ranjang. Kemana Dira pagi banget bangunnya? Pasti lagi di dapur nih, gumamnya. Yogi mau tidur lagi tapi udah gak mood jadi Yogi memutuskan untuk pergi berolahraga. Sesampainya di ruang olahraga ternyata di sana sudah ada Kevin yang sedang berolahraga. Ya, Kevin memang ingin mempunyai bentuk tubuh seperti Yogi yang atletis. Cek, tumben olahraga, ujar Yogi. Emangnya Kak Yogi doang yang bisa berolahraga, jawab Kevin yang fokus olahraga dumbbell sementara Yogi langsung menaiki alat olahraga Wondercore untuknya berolahraga. Nah gitu jadi cowok jangan lembek. Kalau kamu mau membentuk otot perut pakai yang kakak pakai nih. Iya Kevin udah tahu cuma Kevin mau pakai yang ini dulu, jawab Kevin sementara Yogi malah berdecak sebel karena melihat adiknya yang kurang bener memakai alat olahraganya. Sini kakak ajarin. Yogi malah jadinya ngajarin Kevin olahraga supaya badannya cepat terbentuk. Sedari kapan kamu olahraga? Tanya Yogi. Baru-baru ini, badanku rasanya malah sakit semua, jawab Kevin yang membuat Yogi ketawa. Hahaha, tawa Yogi. Kenapa Kak Yogi malah ketawa sih, memangnya ada yang lucu? Iya kamu itu lucu, kalau gak pernah olahraga memang gitu di awal nanti kalau udah biasa juga gak, ujar Yogi. 5. Akhirnya mereka malah berolahraga berdua dengan akur padahal biasanya saling ejek. Setelah selesai berkutat di dapur Dira segera ke dalam kamar tapi sesampainya di kamar suaminya udah gak ada. Loh kok Mas Yogi gak ada, ujar Dira yang tidak menemukan adanya suaminya di dalam kamar. Apa Mas Yogi sedang berolahraga ya gumamnya. Dira memutuskan untuk kembali ke dapur untuk mengambil air minum dingin lalu setelah itu Dira pergi ke ruang olahraga. Dira membawakan air minum dingin untuk suaminya tetapi setelah sampai di sana ternyata ada Kevin juga. Dari ambang pintu Dira merasa terpana saat melihat suaminya yang sedang berolahraga karena suaminya itu terlihat lebih cool dengan keringat yang membasahi tubuh gagah berototnya. Mas Yogi ini aku bawakan air minum, ujar Dira sementara Kevin hanya bisa tersenyum kecut melihat pemandangan itu. Makasih sayang, Yogi langsung menerima air minum dari tangan istrinya lalu Yogi segera meminumnya. Glek, glek, glek. Terlihat jakun Yogi naik turun saat meminum air itu sedangkan Dira semakin terpesona saat melihat Yogi minum. Di dalam penglihatan Dira Yogi terlihat semakin keren walaupun belum mandi dan bercucuran keringat.
Sedangkan Kevin lebih memilih langsung pergi untuk menghindari kakak dan kakak iparnya. Ya udah deh, aku udahan besok lagi, ujar Kevin. Cia, baru gitu kok udahan sih, balas Yogi setelah selesai minum. Udah capek, ujar Kevin beralasan. Kevin segera keluar dari ruang olahraga yang terletak di lantai paling atas. Itu. Ya udahlah sayang, kita keluar aja yuk, lagian aku juga harus ke kantor, ujar Yogi setelah Kevin pergi. Oh ya udah Mas Yogi, mandi sana. Oke, tapi cium dulu lah, pinta Yogi. Apaan sih, gak nanti ada yang lihat lagi. Gak akan ada yang lihat, orang di sini hanya ada kita berdua kok, kamu kan belum menciumku pagi ini. Daripada berdebat, Dira langsung mencium pipi suaminya sekilas. Cek, kok di pipi sih sayang, protes Yogi dengan berdecak sebal. Udah buruan mandi, nanti aja di kamar Dira kasih, ujar Dira langsung pergi begitu saja meninggalkan suaminya. Sayang tungguin dong, panggil Yogi dengan mengejar istrinya. Sayang, kamu hari ini gak ke sekolah kan? Tanya Yogi dengan menyamakan langkah kakinya dengan istrinya. Enggak Mas, masih libur terus, hari kelulusannya lusa, jawab Dira. Oh ya, nanti malam ada acara fashion show untuk brand terbaru dari perusahaan, kamu ikut ya sayang, dampingin aku, ajak Yogi. Iya Mas. Acara itu nantinya akan dihadiri oleh orang-orang penting, bahkan nanti salah satu modelnya adalah Naura. Oh iya Mas, lusakan hari kelulusan aku, kira-kira yang datang ke sekolah nanti ibu sama bapak atau Mas Yogi? Tanya Dira karena bingung. 6. Dirinya sudah menjadi tanggung jawabnya Yogi, tapi gak mungkin jika Yogi yang datang ke sekolah, secara tidak ada yang tahu jika Yogi adalah suaminya. Kalau yang datang kedua orang tuanya juga tidak mungkin karena kini dirinya sudah menjadi tanggung jawab suaminya, begitu pikir Dira. Ya akulah sayang, kamu kan sudah menjadi tanggung jawab aku, jawab Yogi. Tapi Mas, nanti kalau orang-orang pada kepo gimana? Tanya Dira dengan khawatir. Khawatir jika orang-orang akan beranggapan yang tidak tentangnya. Ya gak gimana-gimana, lagian dalam waktu dekat aku akan mengadakan acara resepsi pernikahan kita dengan besar-besaran. Aku ingin pernikahan kita diketahui oleh publik, jawab Yogi. Mas Yogi serius? Tanya Dira dengan tidak percaya. Ya seriuslah sayang, supaya semua orang tahu jika kamu yang cantik ini adalah istriku, jawab Yogi dengan bangganya. Ya udah terserah Mas Yogi aja deh, Dira ikut. Sesampainya di dalam kamar, Dira ingin langsung menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi, tapi sebelum itu Yogi langsung mencegahnya karena pagi ini Yogi ingin mandi air dingin supaya lebih segar. Sayang gak usah disiapin airnya, aku ingin mandi pakai shower aja dengan air dingin, ujar Yogi sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Seperti biasa Dira menyiapkan pakaian kantor untuk suaminya, sementara Yogi yang sudah selesai dengan mandinya lantas memakai baju kantor pilihan istrinya. Untuk urusan dasi seperti biasa Dira yang akan memasangkannya. Sayang, aku berencana akan mengajakmu pindah rumah. Aku udah menyuruh Al untuk mencari rumah untuk kita berdua, ujar Yogi memberitahu seraya memeluk pinggang istrinya yang sedang memasangkan dasi untuknya. Kalau Dira sih terserah Mas Yogi, kemanapun Mas Yogi mengajak Dira tinggal Dira akan ikut, jawab Dira yang membuat Yogi seneng karena istri kecilnya itu cukup penurut. Tapi aku sengaja beli rumah yang sederhana sayang, tidak sebesar rumah papaku ini. Gak apa-apa Mas. Nah udah selesai, sekarang kita turun yuk sarapan dulu sebelum berangkat ke kantor, ajak Dira. Bentar sayang, ujar Yogi yang belum melepaskan tangannya dari pinggang ramping istrinya. Tiba-tiba Yogi mendekatkan wajahnya dan kap. Yogi mencium bibir istrinya karena sewaktu bangun tidur tadi belum mencium istrinya. Ya udah ayo sayang, ujar Yogi setelah selesai mencium bibir istrinya. Sesampainya di meja makan, ternyata di sana sudah ada mamah dan papahnya sementara Kevin gak ada. Pagi mah, Pah, sapa Yogi dan Dira secara bersamaan. Pagi Dira, Yogi, balas Jordan. Pagi juga sayang, balas Reni seraya mengambilkan makan untuk suaminya sementara Dira dan Yogi segera duduk di tempatnya masing-masing. Kevin mana mah?
Tanya Yogi yang tidak melihat Kevin. Tadi sih katanya mau keluar dengan temannya, jawab Reni sedangkan Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Dira dengan cekatan mengambilkan suaminya makanan dengan lauk yang tadi dimasaknya, setelah itu barulah Dira mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Mah, Pak rencananya Yogi mau mengajak Dira untuk pindah rumah. Kita ingin mandiri mah, ujar Yogi memberitahu kedua orang tuanya. 7. Loh kenapa kok pindah sih sayang? Reni kurang setuju jika anak dan menantunya mau tinggal sendiri. Ya gak apa-apa mah, kita kan sudah menikah jadi harus mandiri, jawab Yogi sementara Jordi sudah memahami maksud dari Yogi. Apa Dira gak betah tinggal bareng mama dan papa? Bu. Bukan kok mah Dira seneng tinggal di sini hanya saja Mas Yogi ingin kita tinggal sendiri jadi Dira hanya mengikuti kemauan Mas Yogi saja, jelas Dira dengan gugup karena Dira takut mertuanya itu akan salah paham. Udahlah mah gak apa-apa mereka tinggal sendiri lagian nanti kita bisa berkunjung ke rumah mereka kalau kangen, ujar Jordan. Iya mah ini gak ada kaitannya dengan Dira yang gak betah atau apa. Ini murni kemauan Yogi mah, jelas Yogi dengan hati-hati karena takut menyakiti perasaan wanita yang sudah melahirkannya ke dunia. Ya udah deh tapi janji ya kalian jangan suka bertengkar yang selalu akur, pesan Reni. Siap mah, jawab Yogi dengan senyum yang mengembang di bibirnya. 8. Setelah sarapan pagi bersama Yogi langsung berangkat ke kantor karena sudah ditunggu oleh asisten Al di depan, Dira segera mengantarkan suaminya sampai ke depan rumah. Sayang aku berangkat dulu ya, kamu baik-baik di rumah, ujar Yogi seraya mencium kening istrinya. Iya Mas Yogi hati-hati, balas Dira dengan mencium punggung tangan suaminya. Sebelum benar-benar pergi dengan gerakan cepat Yogi langsung mengecup bibir istrinya sekilas sehingga membuat Dira membelalakkan matanya, secara di sana ada banyak pelayan dan penjaga rumah tapi Yogi nampak acuh tak peduli. Dah sayang, ujar Yogi yang sudah masuk ke dalam mobil. Ish dasar Mas Yogi kan malu, gerutu Dira seraya memandangi mobil yang ditumpangi oleh suaminya mulai keluar dari gerbang lalu menghilang dari pandangannya. Setelah itu Dira memilih segera memasuki rumah. Sementara di dalam mobil Yogi tampak senyum-senyum sendiri kala mengingat istri kecilnya, mengingat jika mereka bercinta, tertawa dan bercanda berdua, Dira benar-benar memberi warna tersendiri di hidup Yogi. Sepertinya Tuan sedang bahagia banget setelah pulang dari honeymoon, ujar Al yang melihat wajah bahagia. Tuannya. Iya aku memang sedang bahagia Al, kelihatan banget ya. Iya Tuan soalnya sedari tadi Tuan senyum-senyum sendiri, ujar Al. Ah masak si Al aku kok gak nyadar ya, balas Yogi yang tidak menyadari jika dirinya sudah senyum-senyum sendiri karena istrinya. Memangnya sampai berapa ronde Tuan sampai senyum-senyum sendiri? Tanya Al dengan beraninya padahal sebelumnya Al mana berani lancang dengan tuannya karena biasanya Yogi hanya memasang wajah datarnya. Berapa ya Al? Ah gak kehitung, jawab Yogi secara asal padahal semalam dirinya dan istrinya tidak melakukannya karena sama-sama capek. Wih kuat banget Tuan. Iyalah siapa dulu, jawab Yogi sementara Al hanya geleng-geleng kepala seneng melihat tuannya bahagia. Gak lama mobil yang Al kendarai sudah sampai di perusahaan, Al segera turun untuk membukakan pintu mobil untuk tuannya, setelah itu barulah Yogi turun dari mobil. Yogi langsung masuk ke dalam perusahaan dengan wajah yang berseri-seri bahkan bibirnya tak hentinya mengulas tersenyum. Sebelumnya Yogi mana pernah begitu wajahnya selalu datar dan dingin bahkan Yogi tidak pernah menjawab semua sapaan dari karyawan kantornya tapi pagi ini semua karyawan kantor dibuat heboh karena Yogi menjawab sapaan semua karyawan kantor dengan senyum tampannya. Selamat pagi Tuan, sapa salah satu karyawan kantornya. Iya selamat pagi, jawab Yogi seraya tersenyum sehingga membuat semua karyawan heboh. Hah gak salah tadi Tuan tersenyum dan membalas sapaanku, ujar karyawan itu setelah Yogi berlalu pergi. Iya makin tampan aja Tuan Yogi jika tersenyum begitu. Lagi dapat apa ya kira-kira Tuan Yogi sehingga hari ini terlihat sangat bahagia. Iya semoga aja Tuan Yogi selalu senyum dan bahagia begitu.
Kita yang melihatnya aja jadi seneng dan adem. Begitulah ya kira-kira kehebohan para karyawan yang melihat Yogi tersenyum tampan dan membalas semua. 9. Sapaan para karyawan yang menyapanya. Sementara Sally yang melihat tuannya sudah datang langsung berdiri memberi hormat. Selamat pagi tuan. Iya selamat pagi juga Sally, balas Yogi dengan tersenyum sehingga membuat Sally menganga lebar. Setelah itu Yogi langsung masuk ke dalam ruangannya bersama dengan Al. Sally dibuat terheran-heran melihat tuannya yang menjawab sapaannya padahal biasanya hanya berdehem saja. Sally menepuk-nepuk pipinya sendiri dikiranya hanya mimpi. Seriusan ini bukan mimpi tapi tadi beneran tuan Yogi kan? Kok makin ganteng banget sih kalau tersenyum gitu, gumam Sally yang masih tidak percaya. Di dalam ruangan Yogi langsung menanyakan soal rumah yang dipilihnya tadi pagi, karena mulai besok Yogi sudah ingin pindah rumah bersama dengan istrinya. Gimana Al rumahnya sudah kamu langsung belikan kan? Tanya Yogi. Sudah tuan dan sudah deal, jawab Al. Bagus, kamu memang selalu bisa diandalkan, pujinya. Persiapkan semuanya Al saya ingin besok sudah ada pekerja untuk bersih-bersih, masak dan lain-lain supaya istri saya tidak repot dan saya mau pekerja di rumah sudah pulang di sore hari dan mulai kerja di pagi hari sementara penjagaan rumah harus 24 jam, pinta Yogi. Baik tuan saya pastikan mulai besok sudah ada pekerja dan penjagaan di rumah baru tuan. Bagus karena mulai besok saya sudah mau pindah ke rumah itu bersama dengan istriku. Oh iya lalu bagaimana soal acara fashion show nanti malam apa sudah siap semuanya? Tanya Yogi. Semuanya sudah beres tuan, jawab Al sementara Yogi hanya manggut-manggut mengerti. Malam harinya Yogi menyewa seorang mua terkenal sekelas artis untuk datang ke rumahnya, pastinya untuk merias Dira dan mamahnya, karena malam ini Kevin serta kedua orang tuanya juga ikut serta untuk menonton acara fashion show itu. Bahkan nanti akan banyak orang-orang dari kalangan atas yang akan hadir di sana termasuk Excel dan mamahnya karena Excel memang ikut bekerja sama dalam proyek itu. Dengan tangan terampil mua itu langsung berselancar di wajah Dira yang sudah ayu. Gak lama kemudian mua itu sudah selesai merias wajah cantik Dira. Memang gak butuh waktu lama untuk merias wajah Dira karena Dira sudah cantik dari sananya jadi tinggal sedikit sentuhan saja wajah cantik Dira sudah semakin cantik dan menawan. Nah sudah selesai Nona, sungguh Anda sangat cantik, ujar mua itu setelah selesai merias Dira. Beneran Mbak ini aku cantik banget, terima kasih ya, balas Dira yang sedang mematut dirinya di depan cermin. Ah iya sama-sama Nona. Anda memang sudah cantik jadi semakin cantik, pujinya. Mbaknya bisa aja, ujar Dira dengan malu-malu karena mendapat pujian. Setelah itu mua itu segera membantu Dira untuk mengenakan gaunnya. Malam ini Dira memakai gaun berwarna putih yang senada dengan jas yang Yogi kenakan. Wow sekarang Dira lebih terlihat sempurna saat sudah selesai memakai gaunnya dan untuk alas kakinya Dira memakai high heels berhak rendah karena Dira gak biasa pakai hak tinggi. Wah Anda benar-benar sempurna Nona, sudah seperti putri raja, puji mua itu yang merasa kagum dengan kecantikan Dira. Mua wanita yang merias Dira aja merasa kagum bagaimana dengan laki-laki di luaran sana yang melihat Dira sudah pasti akan pada kagum dan terpesona dengan kecantikan Dira. 10. Iya ini karena kamu Mbak aku jadi cantik begini makasih ya Mbak, ujar Dira yang merasa puas dengan hasil riasannya. Ah Nona selalu nerendah padahal Nona ini memang sudah cantik kok, pasti nanti Tuan akan terpesona saat melihat penampilan Nona malam ini. Sementara Dira hanya tersenyum kecil mendengar pujian itu, semua orang-orang yang tahu jika dirinya ada hubungan dengan keluarga Erlangga pasti seakan menyanjungnya dan menghormatinya berbeda sekali dengan kehidupannya yang dulu yang kadang mendapat cacian dan hinaan karena hidupnya yang serba pas-pasan. Memang ya kebanyakan orang akan menilai kita dari segi kasta. Mari Nona saya antar ke bawah, ajak mua itu karena Yogi memang sudah menunggunya di bawah. Sesampainya di bawah ternyata semua sudah siap hanya tinggal menunggu dirinya saja, semua orang pada berdecak kagum saat melihat Dira menuruni anak tangga dengan didampingi oleh mua yang merias Dira tadi.
Terutama Yogi dan Kevin langsung terlihat bengong saat melihat Dira. Tidak salah lagi, kecantikan istriku ini memang tidak bisa diragukan lagi. Sungguh kamu cantik sekali sayang, gumam Yogi dalam hati yang mengagumi kecantikan istrinya. Sementara Kevin tak beda jauh dari Yogi, diam-diam Kevin sangat mengagumi kecantikan Dira. Ya Tuhan, cantik banget kamu Ra, gumam Kevin dalam hati. Wah, menantu mama cantik sekali, ujar Reni ketika Dira sudah berada di depannya. Iya Ra, kamu sangat cantik, beruntung sekali anak papa bisa mendapatkanmu, ujar Jordan yang merasa beruntung memiliki menantu sebaik dan secantik Dira. Ah, mama dan papa bisa aja, mama juga cantik loh, balas Dira dengan menalu-malu. Terbukti sayang tuh, kedua anak mama aja sampai bengong melihat kamu, ujar Reni dengan terkekeh sehingga menyadarkan Kevin dan Yogi dari lamunannya. Sayang, kamu cantik banget. Iya Ra, lo sangat cantik. Makasih Mas Yogi dan Kevin, jawab Dira. Ah iya, ini tips buat kamu dan terima kasih, ujar Yogi dengan memberikan uang tambahan untuk Mua yang sudah merias mama dan istrinya. Terima kasih Tuan, kalau begitu kami permisi, balas Mua itu sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu Mua itu langsung pergi karena tugasnya sudah selesai. Jadi bagaimana, udah pada siapkan? Kalau begitu kita langsung berangkat sekarang saja, ujar Jordan dengan menggandeng istrinya sementara Yogi langsung melingkarkan tangannya ke pinggang ramping milik istrinya dengan posesif. Sedangkan Kevin hanya bisa mendengus sebal karena dia gak ada pasangannya. 11. Sesampainya di tempat acara, Yogi dan Dira menjadi pusat perhatian karena mereka berdua pasangan yang sangat serasi. Yogi yang tampan bersanding dengan Dira yang sangat cantik, bahkan sekelas model dan artis pun lewat. Lihat siapa itu yang berada di samping Tuan Yogi, cantik banget. Ia cocok banget dengan Tuan Yogi yang tampan. Mereka pasangan yang sangat serasi, ya, yang satu tampan yang satu cantik. Begitulah ya kira-kira kasak-kusuk orang-orang yang pada terlihat kagum melihat kedatangan Yogi dan Dira. Yogi dan Dira langsung menuju kursi khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang penting. Terlihat Ray dan Kenan juga hadir di acara temannya itu, pasalnya sekarang Yogi gak pernah kumpul bareng lagi. Cie, gara-gara kedatangan kalian berdua nih semua pada heboh, ujar Kenan saat Yogi dan Dira mulai duduk di kursinya. Kebetulan tempat duduk Kenan dan Dira di belakang Yogi dan Dira. Iya nih, padahal artis dan model yang datang aja orang-orang gak seheboh itu, tambah Ray. Makun lah, emang begitu jadinya jika orang yang datang ganteng dan cantik gini, balas Yogi dengan sombongnya. Dasar narsis banget sih lo Van, ujar Kenan. Biarin, ya udah deh bro, gue tinggal dulu ya, gue harus ngecek ke dalam dulu, ya Yogi harus memastikan kesiapan acaranya dulu. Oke, jawab Kenan dan Ray secara bersamaan. Sayang, kamu duduk di sini dulu ya, aku mau mengecek ke dalam dulu, ujar Yogi sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya. Dira duduk di sebelah mama mertunya dan di situ juga ada papa Jordan dan Kevin. Sementara Yogi kini langsung pergi ke belakang panggung dengan didampingi oleh Al untuk mengecek para model yang akan mengikuti acara fashion show itu. Sesampainya di sana sudah ada banyak model dan artis yang bersiap, karena nanti juga akan ada beberapa artis yang akan bernyanyi mengisi acara itu. Selamat malam Tuan Yogi, sapa mereka semua dengan bersamaan saat melihat kedatangan Yogi. Iya, malam juga, bagaimana, apa semuanya sudah siap? Tanya Yogi kepada para model yang sudah dikontrak oleh perusahaannya itu. Sudah Tuan, jawabannya dengan serempak. Oke, bagus. Setelah memastikan semuanya oke, Yogi ingin segera beranjak dari sana, tapi dengan cepat Naura langsung mengejarnya. Ya, Naura juga ikut dalam acara itu karena Naura juga masih punya kontrak kerja dengan perusahaan Erlangga. Yogi tunggu, panggil Naura yang tidak digubris oleh Yogi sehingga Naura berhasil meraih lengan Yogi. Naura lepasin, Yogi langsung menyentak tangan Naura dengan sedikit kasar. Jaga batasanmu dan bersikap profesional lah, ingat diantara kita sudah gak ada hubungan apa-apa lagi, kita hanya sebatas rekan kerja tidak lebih, ujar Yogi dengan tegas. Tapi Van, belum selesai Naura berbicara Yogi sudah memotongnya. 12.
Gak ada tapi-tapian, setelah mengatakan itu Yogi langsung pergi dari sana sehingga membuat Naura amat kesal karena mau mengejar Yogi itu sangat gak mungkin. Ketika Yogi berjalan dengan Al, Yogi gak sengaja bertemu dengan Excel. "Selamat malam Tuan Excel," sapa Yogi. "Selamat malam juga Tuan Yogi. Iya, bagaimana, apa semuanya sudah siap?" tanya Excel. "Iya, semuanya sudah siap dan acaranya akan segera dimulai," jawab Yogi. "Ya sudah, jika begitu kita langsung duduk di depan saja yuk," ajak Excel. Sementara Yogi malah gak sengaja melihat liontin yang menjadi mainan kalung Excel. Pasalnya liontin itu sama persis seperti yang dipakai oleh istrinya. "Loh Excel, kok punya liontin yang sama ya dengan Dira?" gumam Excel dalam hati yang tidak sengaja melihat bandul kalung yang dikenakan oleh Excel. Yogi tahu gak sembarang orang bisa memiliki liontin itu, pasalnya itu liontin yang didesain secara khusus. "Halo," ujar Excel dengan melambaikan tangannya di depan Yogi. Karen Yogi malah hanya bengong saja. "Ah maaf, ya sudah kita langsung ke sana aja yuk karena sebentar lagi acara akan segera dimulai," ujar Yogi yang tersadar dari lamunannya. Sementara Della yang tidak sengaja melihat ada Dira di sana jadi senengnya bukan main. Della segera menghampiri Dira dan duduk telat di sampingnya, padahal itu kursi punya Yogi. "Dira, kamu di sini juga?" ujar Della secara tiba-tiba yang mengejutkan Dira. Tante Della?" "Iya Tante," jawab Dira seraya menyalami Della. "Ya ampun, kamu cantik sekali sayang," puji Della yang kagum dengan kecantikan Dira. "Ah Tante, bisa aja." Dira jadi malu. "Tante juga cantik kok," jawabnya. "Masak sih? Oh iya, kemana aja kamu, kok gak pernah main ke rumah Tante, padahal Tante sudah kangen banget loh," ujar Della seraya memeluk Dira. Sementara Reni dan Jordan yang melihat pemandangan itu jadi bertanya-tanya sendiri di dalam hatinya. Jordan dan Reni tahu jika wanita itu bernama Della. Sesama pembisnis Reni dan Jordan cukup tahu Della, hanya saja mereka tidak saling mengenalnya. "Pak Dira kok bisa kenal dengan Bu Della?" tanya Reni ke suaminya dengan cara berbisik. "Iya, Papa juga gak tahu mah," jawab Jordan dengan berbisik pula. "Ah iya mah, Pak, kenalin ini Tante Della," ujar Dira yang malah mengenalkan Della kepada kedua mertuanya. "Selamat malam, saya Della," ujar Della dengan mengulurkan tangannya sementara Reni dan Jordan segera menyambutnya dengan cara bergantian. Della mengira jika Reni dan Jordan ini kedua orang tuanya Dira. Tiba-tiba saja pandangan mata Della tidak sengaja melihat sebuah kalung berliontin yang tengah dipakai oleh Dira. "Kalung itu kan kalungnya Zelin." Seketika tubuh Della bergetar dengan pikiran yang sudah tak karunan. "Permisi Tante, ini tempat duduk saya," ujar Yogi yang baru saja datang dengan Excel dan Al, tapi Della malah terlihat bengong dengan pandangan yang kosong. Mama ayo pindah, ini tempat duduknya Yogi," panggil Excel dengan bahasa informal, tapi mamahnya tetap tidak bergeming sehingga Excel memegang tangan mamahnya untuk menuntunnya pindah kursi dan perebutan Excel itu berhasil mengembalikan kesadaran Della. "Ah Excel, ada apa?" tanya Della. "Pindah mah, ini tempat duduknya Yogi," jawab Excel. 13. "Ah iya maaf." Setelah Della pergi dari tempat duduknya barulah Yogi duduk di sebelah Dira. Rasanya Yogi gak rela jika gak duduk di sebelah istri cantiknya, apalagi Yogi melihat tatapan para laki-laki ke istrinya seakan tidak mau berkedip, sedangkan dengan linglung Della duduk di sebelah Excel. Benar, tubuh Della berada di sana tapi pikirannya sudah kemana-mana. Apa iya Dira itu adalah putriku yang hilang dulu? Jika memang iya berarti Excel gak boleh suka dengan Dira, gumam Della dengan tubuh yang merinding. Entah kenapa Della berharap jika Dira itu memang putrinya. Ingin sekali Della mengatakan itu semua ke Excel, tapi itu tidak mungkin karena sedang berada di tengah keramaian. Sementara acara sudah dimulai karena sudah terdengar suara MC yang mulai membuka acaranya. Tidak mungkin juga Della lantas mengaku-ngaku jika Dira itu putrinya karena gak ada bukti yang kuat. Nanti yang ada Dira malah kebingungan dan tidak percaya. Tapi kenapa Dira bisa jadi adiknya Yogi, anaknya Reni dan Jordan? Gumam Della dengan bingung. Pertanyaan Della, apakah Dira itu anak kandungnya Reni dan Jordan atau tidak? Tidak tahu aja Della jika Dira itu menantu di keluarga Erlangga bukan anak.
Tak beda jauh dari Dela, Yogi pun sama. Yogi memikirkan ada hubungan apa antara keluarga Dira dengan keluarga Alandra sehingga mereka mempunyai liontin yang sama. Terdengar suara seorang MC yang menyuruh Yogi untuk naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan sehingga Yogi langsung tersadar dari lamunannya yang sedang memikirkan liontin milik Excel dan istrinya. Yogi segera naik ke atas panggung sementara Excel yang melihat mamahnya melamun langsung memanggilnya. "Mah, Mama ngapain kok kalah ngelamun?" ujar Excel yang menyadarkan lamunan Dela. "Excel tadi Mama gak sengaja melihat Dira memakai kalung berliontin yang sama denganmu, jangan-jangan Dira itu." Dela tak kuasa meneruskan kata-katanya dan Dela malah menangis. "Apa? Mama serius?" tanya Excel yang tidak percaya sementara Dela hanya menganggukkan kepalanya. "Gak mungkin Dira adiknya Excel mah," ujar Excel dengan melihat kiri dan kanan. Excel tidak mau jadi pusat perhatian karena mamahnya menangis. Excel segera mengajak mamahnya untuk segera menjauh dari acara itu. "Mah, sebaiknya kita bicarakan masalah ini jangan di sini." Excel lantas menarik mamahnya menjauh dari keramaian. Excel membawa mamahnya ke tempat yang sepi. "Excel, Mama yakin itu kalung keluarga kita karena Mama sendiri yang memesannya. Tidak semua orang bisa memiliki liontin itu Excel," ujar Dela saat sudah berada di tempat yang sepi jauh dari keramaian. "Tapi kita gak ada buktinya Mah, gak mungkin kita asal mengaku jika Dira anaknya Mama. Sementara Dira itu anaknya Tante Reni dan Om Jordan," balas Excel yang masih gak percaya. Karena gak tega melihat mamahnya menangis lantas Excel menarik mamahnya ke dalam pelukannya. "Kamu gak boleh suka sama Dira Excel. Entah kenapa Mama yakin banget jika Dira adik kamu. Apa karena itu sehingga Mama bisa dengan mudah suka dengan Dira saat pertama kali bertemu. Bahkan Mama langsung sayang dengan Dira," ujar Dela dengan menangis di pelukan anaknya. "Ah sial, kenapa Dira harus adikku sih di saat aku mulai menyukai seorang wanita," gumam Excel dalam hati dengan memejamkan matanya. "Gini aja Mah, coba Mama dekati Tante Reni. Mama bisa ngobrol-ngobrol bersama sembari bertanya tentang Dira," ujar Excel. "Iya kamu benar Excel, Mama harus tanya apakah Dira itu anak kandungnya atau bukan." Excel langsung mengusap air mata mamahnya. "Ya sudah kalau gitu kita kembali ke sana dan Mama jangan 14. Nangis lagi," ujar Excel dan Dela hanya mengangguk. Setelah itu Excel dan Dela kembali ke tempat acara lagi. 15. Kini Dela dan Excel sudah kembali dan duduk di tempat duduknya semula sementara Yogi sudah selesai memberikan kata sambutan. Yogi segera turun dari atas panggung dan duduk di sebelah Dira. Dira merasa kagum dengan suaminya yang dengan gaya coolnya memberikan kata sambutan di atas panggung. Menurut Dira suaminya itu tidak ada rasa grogi ataupun gugup dan sebagainya, bahkan suaminya itu malah terlihat nampak santai. Acara selanjutnya adalah peragaan busana dari brand ternama yang diproduksi oleh perusahaan Erlangga. Satu persatu model berjalan dengan gaya cantiknya di atas catwalk. "Wow, bajunya cantik sama kayak modelnya," ujar Dira ketika melihat seorang model berjalan dengan anggunnya di atas catwalk. "Kamu suka bajunya sayang?" tanya Yogi yang duduk di sampingnya. "Suka," jawab Dira dengan menganggukkan kepalanya. "Oke, nanti aku akan memberikanmu baju itu untuk kamu," ujar Yogi. "Seriusan kamu Mas? Nanti bisa-bisa kamu bangkrut lagi," balas Dira yang membuat Yogi tertawa. "Haha, kamu lucu ya, hanya satu baju tak akan membuatku bangkrut. Kalau aku ingin semuanya gimana?" ujar Dira dengan bercanda. "Kamu tenang aja sayang, walaupun kamu minta semuanya suami kamu gak akan bangkrut dengan mudahnya." Kini Mama Reni yang menjawab bukan Yogi. Mama Reni mendengar percakapan antara menantu dan putranya karena Mama Reni duduk di sebelah Dira. "Apa yang Mama bilang itu benar sayang, jadi bagaimana kamu mau semuanya?" tanya Yogi. Gak Mas, Dira cuma bercanda, lagian di rumah masih banyak baju-baju baru yang belum Dira pakai," tolak Dira yang tadi hanya asal jeplak aja agak serius, lagian Dira agak seserakah itu. "Iya juga boleh sayang. Kamu boleh kok ambil baju manapun yang kamu suka," tambah Reni. "Gak usah Mas, Mah tadi Dira cuma bercanda.
Lain kali aja deh, jawab Dira sementara Yogi dan Reni hanya menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa model keluar kini giliran Naura yang berjalan di atas catwalk. Naura berjalan dengan melenggak-lenggokkan badannya. Mbak Naura cantik ya, pantas aja Mas Yogi suka, ujar Dira dengan pelan sehingga hanya Yogi yang mendengarnya. Iya sayang, jawab Yogi yang membuat Dira jengkel. Dira langsung mencubit paha Yogi karena kesal. Au sakit sayang, kok aku malah dicubit sih, keluhnya. Kalau menurut Mas Yogi Mbak Naura cantik, kenapa Mas Yogi gak sama dia aja sana? Loh, yang bilang cantik kan kamu bukan aku, lagian aku hanya mengiyakannya, ujar Yogi membela diri. Iya itu sama aja, Dira memutar bola matanya malas. Kok kamu malah marah sih sayang? Dia memang cantik tapi aku gak bisa cinta sama dia dan cintaku hanya sama kamu, lagian menurutku kamulah wanita paling cantik untukku. Jadi gak usah cemburu, terang Yogi yang gak mau istrinya salah paham. Lagian yang bilang cantik siapa, yang kena marah siapa? Ngak siapa yang cemburu sih, elak Dira yang gak mau ngaku padahal dirinya kesel banget karena 16. Secara tidak langsung suaminya telah memuji mantan pacarnya. Yogi lantas menggenggam tangan Dira dengan sebelah tangannya, tapi saat Dira mau menenepisnya Yogi malah mengeratkan genggamannya sehingga tangan Dira tidak bisa lepas dari Yogi. Gak usah marah gitu dong sayang, lagian aku gak memujinya kan kamu sendiri yang bilang dia cantik, ujar Yogi akan tetapi Dira hanya diam saja. Setelah para model itu selesai memperagakan baju-baju brand yang diluncurkan oleh perusahaan Erlangga, kini tampak seorang penyanyi terkenal bernyanyi di atas panggung untuk menghibur semua orang-orang yang hadir di sana. Yogi juga menjamu semua orang yang datang di acaranya itu. Sayang mau makan atau minum? Tanya Yogi. Dua-duanya, jawab Dira dengan nada jutek, sementara Yogi langsung mengambil apa yang dimau oleh istrinya. Di waktu yang seperti ini Della berusaha mendekati Reni yang saat itu mau mengambil minuman. Della berusaha mengakrabkan diri. Hai Jeng, mau ambil minum juga? Tanya Della dengan berbasa-basi. Iya Jeng haus, jawab Reni. Saya gak tahu loh kalau Jeng Reni ini ternyata mamahnya Dira, ujar Della. Mamah mertua, lebih tepatnya Jeng, hanya saja saya sudah menganggap Dira seperti anakku sendiri, balas Reni yang tidak mau menutup-nutupi pernikahan anaknya. Toh menantunya itu udah selesai ujian, tinggal menunggu hari kelulusan aja, begitu pikir Reni. Apa? Jadi Dira itu bukan anak kandungnya Jeng Reni? Tanya Della memastikan. Bukan, Dira itu menantuku Jeng, jawab Reni yang merasa beruntung memiliki menantu seperti Dira dan Reni gak ingin menutupinya. Lah, lalu Dira anaknya siapa Jeng? Saya kira Dira itu anaknya Jeng Reni, soalnya Yogi mengaku jika Dira itu adiknya, ujar Della yang membuat Reni terkekeh. Hehehe. Enggak Jeng, mungkin dulu Dira yang mau supaya pernikahannya disembunyikan karena dia masih duduk di bangku sekolah, makanya Yogi terpaksa bilang begitu. Padahal sebenarnya Dira itu istrinya, dan saya sendiri tidak setuju dengan pernikahan putra saya yang disembunyikan, terang Reni. Oh begitu? Tapi Dira kan masih anak SMA kok udah nikah aja, apa ada sesuatu yang terjadi Jeng? Tanya Della yang merasa penasaran. Iya Jeng, mereka menikah karena suatu kejadian, tapi Jeng, Della mikirnya jangan yang aneh-aneh, ya ini bukan kejadian mesum kok. Lalu Dira itu sebenarnya anak siapa Jeng? Tanya Della dengan gak sabaran sehingga membuat Reni agak aneh, pasalnya Reni gak pernah dekat dengan Della tapi tiba-tiba Della mendekatinya dan bertanya macam-macam soal Dira. Mendadak Reni jadi punya pikiran negatif terhadap Della, siapa tahu aja Della sengaja melakukan itu ada maksud lain. Ya ampun Jeng, aku sampai lupa, bentar ya, mau ambilin suamiku minum. Reni sengaja menghindar supaya Della tidak menanya-nanyainya lagi tentang menantunya. Reni pergi begitu saja sementara Della menjadi kecewa mau mengejar gak mungkin karena terkesan memaksa. Yogi yang katanya mau mengambilkan minum untuk istrinya kini malah ngobrol dulu dengan Ray dan Kenan karena pada saat itu Kenan dan Ray juga habis mengambil minum. Sementara Excel yang melihat Dira sedang sendirian lantas segera mendekatinya dengan kedua minuman di tangannya. Minum Ra?
ujar Excel dengan memberikan satu gelas minuman ke Dira sementara Dira segera menerimanya. Terima kasih Kak. 17. Excel ingin memastikan apa yang dibilang oleh mamahnya itu benar adanya atau tidak. Ternyata apa yang dibilang oleh mamahnya itu benar. Excel melihatnya sendiri ternyata benar adanya jika Dira memakai kalung berliontin yang sama dengannya. Kalung kamu bagus Ra, beli di mana? Tanya Excel yang ingin memastikan jika kalung itu benar milik Dira atau bukan. Oh kalung ini? Aku tuh gak beli Kak, cuma gak sengaja aja nemu di kamar ibuku sewaktu bersih-bersih dan aku suka jadi aku ambil deh, jawab Dira. Maksudnya punya Tante Reni. Ups, Dira keceplosan karena Excel taunya kan dirinya adik dari suaminya, jadi pantas jika Excel menyangka jika dirinya adalah anak dari ibu mertuanya. Dira jadi bingung mau menjawab apa ke Excel. Di tengah kebingungan Dira tiba-tiba suaminya datang membawakan Dira minuman tapi sayang sudah keduluan Excel sehingga membuat Yogi kesal. Ya padahal aku udah bawain minum buat kamu, ujar Yogi dengan kecewa. Dira bersyukur karena kedatangan suaminya malah menyelamatkan dirinya dari pertanyaan Excel. Ah iya gak apa-apa, ini buat Dira aja. Dira mengambil satu minuman di tangan suaminya dan jadilah Dira meminum 2 gelas. Sementara Excel jadi gak bisa menanyai Dira lebih jauh lagi, pasalnya Yogi malah datang. Sepertinya aku harus mencari tahunya sendiri, gumam Excel dalam hati. Acara demi acara sudah selesai dan hari pun sudah semakin larut malam, semua orang sudah pada pulang termasuk kedua temannya Ray dan Kenan, tapi Yogi belum karena Yogi masih harus mengurus yang lain-lainnya dulu. Begitupun juga dengan Dira, Yogi melarang Dira yang mau ikut pulang lebih dulu bareng mama, papahnya dan juga Kevin. Yogi meminta Dira supaya menemaninya. Dira benar-benar merasa jengah karena sedari tadi suaminya itu ngomongin soal pekerjaan dengan asistennya dan Dira gak tahu menahus soal urusan kantor, jadi Dira hanya diam aja di samping suaminya. Sementara para model sudah bersiap untuk pulang karena pekerjaannya sudah selesai tapi tidak dengan Naura. Naura sengaja gak langsung pulang karena Naura mau bertemu dengan Yogi. Setelah Naura melihat Yogi, lagi-lagi Naura dibuat jengkel karena Naura melihat Dira selalu bersama Yogi. Dev, aku boleh nebeng buat pulang gak? Ujar Naura yang menghentikan pembahasan Yogi dengan Al sementara Dira memutar bola matanya malas. Nebeng? Memangnya mobilmu kenapa? Tanya Yogi. Itu tadi ban mobilku malah kempes, jawab Naura dengan berbohong. Tapi kita kan gak searah. Kamu bisalah nebeng sama teman kamu. Teman-temanku sudah pada pulang Van, ayolah masa kamu tega ngebiarin wanita sepertiku pulang malam-malam sendirian, nanti kalau ada apa-apa gimana? Aku kan takut, ujar Naura dengan memelas supaya Yogi mau memberinya tumpangan. Please, mohon Naura dengan meraih tangan Yogi tapi Yogi segera menepisnya. Dira benar-benar gondok melihat tingkah Naura yang sepertinya sengaja ingin menggoda suaminya. Oke, kamu boleh numpang jika ban mobilmu benar-benar kempes, jawab Yogi yang membuat Naura kegirangan. Wah makasih ya Van, aku tahu kamu pasti gak akan tega sama aku, ujar Naura dengan pedenya sedangkan Dira jadi merasa kesal dengan suaminya yang main iya-iyain aja. Untung aja tadi Dira gak maksa ingin pulang duluan karena memang suaminya yang menyuruhnya untuk menemaninya untuk pulang belakangan. 18. Halo selamat pagi, selamat membaca karya autor ya, semoga suka, bacanya pelan-pelan aja ya karena autornya hanya apel bab aja hari ini. Excel, kamu tahu gak ternyata Dira itu bukan anak kandungnya Jeng Reni tapi Dira itu menantunya Jeng Reni, ujar Reni memberitahu. Saat ini Della dan Excel sedang berada di dalam mobil perjalanan pulang. Mendengar perkataan mamahnya, Excel lantas mengerem mobilnya secara mendadak sehingga membuat kening Della hampir aja kepentok. Aduh Excel, kamu itu apa-apaan sih pakai ngerem mendadak segala, untung kening mama aman. Apa tadi mama bilang? Dira menantunya Tante Reni. Tanya Excel yang mengabaikan perkataan mamahnya tadi. Excel begitu terkejut mendengar perkataan mamahnya sehingga mengerem mobilnya secara mendadak. Iya Excel, ternyata Dira itu istrinya Yogi.
mereka memang sengaja menyembunyikan pernikahannya karena Dira yang masih sekolah, jelas Dela yang membuat Excel tak percaya. Terus Dira anak siapa mah? Tanya Excel. Nah itu dia Excel mama gak tahu tadi sewaktu mama tanya jeng Reni malah buru-buru pergi, jawab Dela. Yang pasti mama yakin sekali Excel jika Dira itu putri mama adik kamu, tambah Dela yang sudah yakin. Sekali. Oke mama tenanglah Excel akan mencari tahunya, ujar Excel yang menenangkan mamahnya. Jika Dira benar adikku berarti selama ini aku sudah menyukai adikku sendiri dong, gak itu gak boleh terjadi, gumam Excel dalam hati yang mengerutuki kebodohannya. Iya kamu harus mencari tahu kebenarannya Excel dan jika memang iya Dira itu putri mamah yang hilang kamu juga harus bisa membuktikannya supaya mereka semua percaya jika Dira memang putri mamah, ujar Dira sementara Excel hanya mengangguk-nganggukkan kepalanya. Entahlah perasaan Dela sekarang menjadi senang karena berharap jika memang Dira itu putrinya yang telah hilang dahulu. Gak lama mobil yang Excel tumpangi sudah sampai di rumah. Excel dan Dela segera turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah. Ya udah mama mau langsung ke kamar mau istirahat, jar Dela. Iya mah, jawab Excel. Dela segera berlalu ke dalam kamarnya begitupun juga dengan Excel, sesampainya di dalam kamar Excel langsung pergi ke balkon dan duduk di kursi, Yogi mengambil sebatang rokok lalu menyalakannya. Excel menghisapnya lalu mengebulkannya ke udara. Pusing itu yang Excel rasakan, Excel segera mengambil ponsel di saku celananya untuk menghubungi salah satu anak buahnya. Halo Tuan, jawab anak buahnya di seberang sana saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Iya halo, aku ada tugas buat kamu. Tugas apa Tuan? Tanya anak buahnya. Tolong kamu selidikin seorang perempuan bernama Dira, aku ingin tahu dia adikku yang hilang atau bukan. Nanti aku kirim fotonya, tita Excel. Baik Tuan akan saya laksanakan. 19. Oke saya tunggu hasilnya secepatnya, ujar Excel yang langsung memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Setelah itu Excel segera mematikan benda yang berada di tangannya setelah itu Excel memilih masuk ke dalam kamarnya. Sementara Naura yang takut ketahuan berbohong kini beralasan mau pergi ke toilet lebih dulu padahal Naura ingin ngempesin ban mobilnya. Aku ke toilet dulu ya Van, ujar Naura sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Dira semakin memajukan bibirnya karena kesal dengan suaminya yang main asal kasih tumpangan ke mantannya, sedangkan Naura diam-diam ngempesin ban mobilnya tanpa sepengetahuan orang. Yogi tahu jika istrinya itu tengah kesal karena Naura, sebenarnya Yogi ingin menolak Naura hanya saja Yogi merasa kasihan jika benar ban mobil Naura kempes sedangkan hari sudah larut malam, Naura seorang perempuan apalagi profesinya seorang model Yogi takut jika ada orang yang berniat jahat, kalaupun bukan Naura yang meminta pertolongan Yogi juga pasti akan tetap monongnya. Setelah Naura kembali kini mereka berempat langsung segera pulang. Yogi berjalan dengan menggenggam tangan Dira tapi Dira segera menepisnya karena sedang kesal. Sesampainya di basement Yogi menyuruh Al untuk mengecek mobil Naura siapa tahu ajakan Naura berbohong begitu pikir Yogi. Al coba kamu cek mobil Naura itu kenapa, titah Yogi. Baik Tuan. Ya ampun Yogi kamu gak percayaan banget sih sama aku, ujar Naura yang merasa aman karena tadi memang bannya udah dikempesin sendiri. Aku hanya ingin mengeceknya siapa tahu ajakan kamu berbohong, balas Yogi. Ya sudah silahkan dicek. Al segera mendekati mobil Naura guna untuk mengeceknya, setelah Al mengeceknya ternyata benar ban mobil Naura itu memang kempes. Cek, kelamaan banget sih gak tahu apa kalau aku ini udah mengantuk, gerutu Dira dengan pelan sehingga hanya didengar oleh Yogi yang berada tepat di sebelah istrinya. Sabar sayang sesama manusia kita harus saling tolong-menolong, ujar Yogi dengan berbisik. Bilang aja karena mantan, gumam Dira dalam hati yang jengkel. Kalian pada ngapain sih kok malah bisik-bisik, ujar Naura yang merasa kesal saat melihat Yogi dan Dira seakan saling berbisik. Enggak, ngak ada apa-apa, balas Yogi yang membuat Naura mendengus sebel karena menurutnya Yogi itu sudah berlebihan bersikap terhadap sepupunya.
di mata Naura Yogi dan Dira sudah seperti sepasang kekasih yang saling perhatian. Gak tahu aja Naura jika mereka berdua adalah sepasang suami istri. Bannya kempes tuan, ujar Al setelah selesai mengecek mobil Naura. Tuh kan bener Van, aku itu gak bohong, ujar Naura dengan tersenyum miring. Ya sudah Al, ayo. Dengan sigap Al langsung membukakan pintu mobil bagian belakang untuk Tuan dan Nonanya, tapi Naura yang malah buru-buru masuk duluan karena Naura tahu jika Yogi pasti akan duduk di belakang karena Al yang akan mengendarai mobilnya. Naura ingin duduk berdua dengan Yogi sementara Dira biarlah dengan Al, begitu pikir Naura. 20. Dira yang melihat Naura menyerobot tempat duduknya menjadi sebel banget. Kamu ngapain duduk di sini, kamu bisa duduk di depan kalau mau nebeng, ujar Dira yang sedari tadi diam saja. Dira gak mau jika suaminya akan duduk berdua dengan mantannya, sementara Yogi itu suaminya, jelaslah jika Dira gak terima. Sedangkan Yogi yang mendengar perkataan istrinya jadi tersenyum senang karena itu tandanya istrinya tengah cemburu. Ya gak papalah aku di sini, kamu aja sana yang duduk di depan, ujar Naura yang gak mau pindah. Ketika Dira ingin membalas perkataan dari Naura, suaminya segera mencegahnya. Al, kamu duduk saja di belakang biar aku saja yang mengemudi, titah Yogi. Karena Yogi juga ogah jika harus duduk dengan Naura, lagian Yogi hanya berniat menolongnya saja, gak ada maksud lain. Baik tuan, Al segera duduk di samping Naura. Al tahu jika tuannya itu gak mau duduk di samping Naura, maka dari itu Al langsung mengiyakan titah dari tuannya. Melihat Al yang malah duduk di sampingnya membuat Naura semakin kesal, niat hati ingin duduk bersama Yogi malah kini dirinya harus duduk dengan Al. Yogi segera membukakan pintu penumpang bagian depan untuk istrinya. Silahkan masuk tuan putriku, tidak usah cemberut begitu, ujar Yogi dengan berbisik sehingga Al dan Naura tidak mendengarnya. Dengan kesal Dira langsung masuk ke dalam mobil. Yogi segera menutup pintunya setelah istrinya masuk, lalu selanjutnya Yogi segera duduk di bagian kemudi. Untung kamu mas gak duduk sama dia, kalau sampai kamu berani duduk sama dia udah pasti aku akan mendiamkanmu, gerutu Dira dalam hati ketika suaminya memutuskan untuk menyetir mobilnya. Kok jadi kamu yang nyetir sih Van, kenapa gak Al saja dia kan asistenmu, ujar Naura yang nampak kecewa. Memangnya kenapa jika aku yang nyetir? Tanya Yogi dengan kesal. Ya gak papa, kenapa mesti nyetir sendiri sementara ada asisten? Udahlah Naura, jadi gimana kamu jadi nebeng tidak? Kalau gak silahkan turun saja sana, ujar Yogi yang sudah jengah dengan Naura. Iya ya aku jadi nebeng, balasnya dengan jengkel. Selama di perjalanan Dira hanya diam saja sehingga membuat Yogi takut jika istrinya itu akan marah kepadanya. Yogi mengendarai mobilnya untuk pulang ke rumahnya duluan, baru setelah itu Yogi akan menyuruh Al untuk mengantarkan Naura pulang. Awalnya Naura mengira jika Yogi akan mengantar istrinya untuk pulang duluan, setelah itu baru nanti dirinya akan diantar pulang oleh Yogi, jadi Naura ada waktu berduaan dengan Yogi, begitu pikirnya. Gak lama mobil yang Yogi kendarai sudah sampai di rumahnya. Yogi segera turun dan membukakan pintu untuk istrinya. Setelah istrinya turun dari mobil barulah Yogi menyuruh Al untuk mengantarkan Naura pulang. Kamu antarkan Naura pulang, titah Yogi. Baik tuan, jawab Al. Loh kok jadi Al sih yang anterin aku pulang, kenapa bukan kamu aja sih Van, ujar Naura dengan sangat kesal karena gak bisa berduaan dengan Yogi. Ya kamu mau pulang tidak? Kalau tidak ya terserah kamu. Setelah mengatakan itu Yogi langsung pergi masuk ke dalam rumah dengan menggandeng tangan istrinya. Ih nyebelin, sama sepupu aja udah kayak istri apa-apa digandeng, gerutu Naura saat melihat Yogi dan Dira berjalan masuk ke dalam rumah dengan bergandengan tangan. Akhirnya mau gak mau Naura pulang dengan diantar oleh Al. 21. Dira jadi merasa lega karena suaminya gak nganterin Naura pulang, tapi tetap aja Dira merasa kesal karena suaminya itu malah dengan gampangnya memberikan tumpangan ke mantannya. 22. Kini Dira dalam mode ngambek gara-gara Yogi mau memberi tumpangan ke Naura. Sebenarnya Dira juga kasihan sih kalau Naura harus pulang sendiri malam-malam, tapi entah kenapa Dira agak suka aja. Sayang kamu kenapa sih dari tadi diem terus? Tanya Yogi setelah mereka masuk ke dalam kamar.
Tahu pikir aja sendiri, jawab Dira yang lalu masuk ke dalam kamar mandi sementara Yogi langsung menghembuskan nafasnya kasar. Hufet, wah parah nih bisa-bisa gak dapet jatah dong aku nanti, gumam Yogi dengan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Yogi segera masuk ke walk-in closet, Yogi melepas bajunya lalu dimasukkan ke keranjang kotor menyisakan boxernya saja. Sementara Dira sehabis dari kamar mandi lalu menghapus make up-nya sampai bersih lalu setelah itu Dira memakai rangkaian skincare-nya. Sayang kamu beneran marah. Ayolah aku hanya menolongnya, sesama manusia bukankah kita harus saling tolong-menolong. Kamu kenapa ngambek gitu, ujar Yogi sementara Dira sedang mengoles krim di wajahnya dengan duduk di depan meja rias. Siapa yang ngambek aku gak ngambek, balas Dira karena setelah Dira pikir-pikir tak ada salahnya membantu toh yang nganterin Naura bukan suaminya melainkan Al. Lalu kenapa diam saja sih, jujur aku gak bisa kalau kamu diemin aku rasanya gak enak, ujar Yogi yang gak mau diabaikan oleh istrinya. Dira yang sudah selesai memakai krim di wajahnya lantas beranjak dari meja rias, Dira mau mengambil baju tidurnya. Lalu aku harus ngomong apa orang lagi gak ada yang ingin aku omongin, balasnya sambil meraih baju tidur dari dalam lemari tapi Yogi tiba-tiba mendekap tubuhnya dari belakang. Ih mas Yogi lepasin dong aku mau ganti baju ini. Biarin gini bentar aja aku lagi ingin peluk kamu, Dira hanya bisa pasrah saat suaminya memeluknya. Mau protes pun percuma karena suaminya itu gak mau ditolak. Setelah beberapa menit Dira minta dilepaskan karena Dira mau ganti baju terus segera tidur karena udah mengantuk. Mas udah dong peluknya lepasin Dira mau ganti baju ini. Iya bentar lagi abisnya aku ini nyaman banget dan aku suka wangi tubuhmu, ujar Yogi sembari menghirup aroma wangi dari tubuh istrinya yang serasa menenangkan. Iya lepas dulu nanti bisa diterusin lagi di ranjang. Hah seriusan sayang? Tanya Yogi dengan berbinar, Yogi kira istrinya itu ngajakin duluan. Ma, maksud aku nanti bisa peluk lagi sambil tiduran di ranjang soalnya Dira udah ngantuk, jelasnya yang membuat Yogi kecewa. Cek, kirain, ujar Yogi seraya melepas pelukannya. Terus Mas Yogi masih mau di sini lihatin Dira ganti baju, ujar Dira yang melihat suaminya tak kunjung keluar. Iya aku ingin menyaksikanmu ganti baju. Udah Mas Yogi sana dulu, Dira malu, Dira mendorong tubuh suaminya supaya keluar dari walk-in closet tapi Yogi masih tak bergeming tenaga Dira tak ada apa-apanya. Hei kenapa mesti malu sih sayang lagian aku udah melihatnya bahkan aku sudah menikmatinya, ujar Yogi. 23. Yang membuat wajah Dira menerona merah karena teringat honeymoon-nya kemarin. Kenapa wajahmu jadi merah gitu? His mana merah enggak kok, elak Dira sementara Yogi menjadi gemes dengan istrinya saat pipinya merona merah karena malu-malu beju. Udah Mas Yogi keluar dulu sana. Akhirnya Yogi mengalah daripada istrinya ngambek lagi Yogi memilih keluar dari sana lalu duduk bersandar di atas ranjang untuk menunggu istrinya yang katanya mau ganti baju. Gak lama Dira sudah keluar dari ruang ganti. Dira memakai gaun tidur tipis berwarna hitam dengan tali spaghetti di pundaknya, panjangnya 2 jengkal di atas lutut sehingga membuat Yogi menelan salivannya dengan susah payah. Memang ya istrinya itu sangat cantik dengan tubuhnya yang molek nan seksi. Dira segera naik ke atas ranjang lalu membaringkan tubuhnya di sana sementara Yogi juga ikutan berbaring di samping istrinya. Sayang jangan tidur dulu dong, ujar Yogi seraya memeluk tubuh istrinya dari samping. Tentunya tangan Yogi tidak bisa tinggal diam melihat kedua aset istrinya yang besar itu dari balik gaun malam yang tipis. Yogi masih bisa melihatnya walau bayang-bayang, dengan nakalnya Yogi meremasnya. Ah Mas Yogi nakal banget sih. Sayang aku menginginkannya boleh ya, bisik Yogi dengan sorot mata yang sudah penuh gairah sementara Dira tidak tega menolaknya. Walaupun sudah mengantuk pun Dira masih mau melayani suaminya, alhasil Dira hanya menganggukkan kepalanya. Yogi sangat suka kedua aset istrinya yang besar itu sehingga Yogi langsung meremasnya dengan kedua tangannya. Dengan pelan Yogi melepas gaun tidur yang digunakan istrinya sehingga kini Dira hanya menggunakan daleman.
ya Dira selalu pakai bra di saat tidur sekalipun karena Dira merasa aneh aja kalau tidak memakainya. Karena udah gak sabar Yogi langsung menarik bra itu sehingga kedua aset istrinya langsung terpampang dengan indahnya. Malam ini Yogi kembali mengusai dan menikmati tubuh molek istrinya dan Yogi juga mengajak istrinya untuk terbang bersama menggapai surga dunia. Entahlah Yogi seakan tidak pernah puas dengan tubuh istrinya yang sudah membuatnya candu sehingga Yogi menginginkannya lagi dan lagi, sementara Dira hanya bisa pasrah. Dira hanya bisa melayani suaminya dengan baik supaya suaminya tidak kecantol sama perempuan lain di luaran sana. Secara suaminya itu sangat tampan dan kaya, again wanita mana yang bisa menolaknya, bahkan Dira sangat tahu jika posisinya itu membuat iri banyak wanita di luaran sana. Pagi harinya, Dira mulai mengerjapkan matanya dan setelah Dira melihat jam yang menggantung di dinding ternyata sudah pukul 7 pagi. Dira agak kesiangan bangunnya, bahkan Dira hanya bisa tidur beberapa jam saja karena ulah suaminya semalam yang minta terus. Bahkan sang empunya masih tidur pules dengan memeluk tubuh naketnya. Dira berusaha melepaskan tangan dan kaki suaminya yang membelit tubuhnya dengan pelan supaya dirinya itu tidak mengganggu tidur suaminya. "Mau kemana sayang?" tanya Yogi dengan suara serak khas bangun tidurnya kala Dira mau menyingkirkan tangannya yang memeluk tubuhnya, tapi bukannya terlepas Yogi malah semakin mengeratkan pelukannya. "Ini udah siang Mas bangun, memangnya Mas Yogi gak ke kantor?" jawab Dira dengan balik bertanya. "Gak sayang, hari ini aku mau ngajakin kamu buat pindah rumah," jawab Yogi yang masih memejamkan matanya. "Jadi hari ini kita mau pindah rumah Mas?" tanya Dira sementara Yogi hanya berdeham. Yogi serasa enggan melepaskan istri cantiknya dari pelukannya. 24. "Ya udah Mas lepas dong, aku gak enak nih sama penghuni rumah karena bangun kesiangan. Sekarang kita itu gak sedang honeymoon ya Mas, jadi jangan lupa waktu gak enak dengan Mama dan Papa," ujar Dira. Nah itu salah satu alasan Yogi ingin tinggal berdua supaya dirinya bisa bebas dan istrinya gak perlu merasa sungkan dengan siapapun. "Iya ya sayang," Yogi terpaksa melepaskan istrinya dari pelukannya walaupun sebenarnya Yogi gak rela. "Dira jadi gak sempat masak kan Mas," ujarnya. "Gak masalah, lagian di rumah ada pelayan yang masak jadi kamu gak perlu mikir sampai segitunya, kamu di sini itu istriku bukan pembantu." "Iya Mas Yogi, Dira tahu, lagian Dira masaknya juga buat Mas Yogi," ujar Dira dengan meraih gaunnya yang tersangkut di ujung ranjang. Dengan cepat Dira segera memakainya. "Oh terima kasih sayangku, kamu perhatian banget, tapi jangan dipaksa kalau capek." Yogi gak mau merepotkan istrinya, tapi jika niat istrinya begitu Yogi malah senang, sedangkan Dira hanya berdeham. Jawab Dira seraya masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Setelah Dira dan Yogi selesai mandi secara bergantian ya gak barengan, soalnya kalau mandi bareng pasti akan lebih lama karena suaminya itu pasti minta nambah, sehingga mandinya jadi kelamaan. Kini Yogi dan Dira segera turun ke bawah untuk sarapan pagi. Sesampainya di bawah ternyata Mamah dan Papahnya sudah selesai sarapan. "Pagi Mah, Pah loh Papah dan Mamah udah selesai?" tanya Yogi yang melihat Mamah dan Papahnya sudah beranjak dari meja makan. "Pagi juga Dira, Yogi," balas Jordan. "Yah kalian kesiangan sih, Mama paham pengantin baru jadi wajar jika bangun kesiangan," ujar Reni yang membuat wajah Dira merona merah karena malu. Sementara Kevin hari liburnya dihabiskan buat berolahraga, bahkan dirinya sampai belum makan pagi ini dan masih berada di ruang olahraga. Niat banget ya si Kevin membentuk tubuhnya supaya berotot. "Udahlah Ma, apaan sih?" Yogi tahu istrinya itu tengah malu karena pipinya merah dan Yogi gak mau mamahnya itu semakin menggodanya. "Oh iya Dira, kamu kok bisa kenal dengan jendela?" tanya Reni yang merasa penasaran dan akhirnya Dira menceritakan kejadian sewaktu dirinya pingsan dulu. "Ya ampun Yogi, kamu itu keterlaluan banget ya, bisa-bisanya Dira sampai pingsan." Reni merasa marah karena Yogi lalai menjaga Dira. "Maaf Mah, dan Yogi janji gak akan mengulanginya lagi," ujar Yogi dan Reni malah menjewer telinga Yogi sehingga membuat sang empunya mengadu kesakitan. "Au sakit Mah, lepasin,"
keluh Yogi dan Reni segera menelepasnya. Ih mama apaan sih memangnya Yogi anak kecil pakai dijewer segala, ujar Yogi dengan mengelus telinganya yang abis dijewer oleh mamahnya, sedangkan Dira dan Jordan malah metawa melihatnya. Kamu seneng banget sih sayang melihat aku menderita bukannya suaminya dibelain malah si ketawain, Dira langsung diam sewaktu suaminya bilang begitu. Oh jadi awalnya begitu pantesan Jendela nanyain kamu ke mama semalam, ujar Reni. Mah, Pah nanti Yogi dan Dira mau pindah rumah dan Yogi sudah dapat rumahnya, ujar Yogi memberitahu. Ya sudah nanti mama dan papa ikut anterin ya, balas papahnya. Nanti sore atau kapan Van? Tanya Reni yang sebenarnya agak berat jika harus ditinggal anak dan menantunya pindah rumah. Reni merasa pasti rumahnya akan terasa sepi, tapi mau bagaimana lagi jika keinginan. 25. Anaknya begitu. Ini abis sarapan mah, jawab Yogi sementara Reni hanya menganggukkan kepalanya. Ya sudah kalian makanlah kita sudah selesai, ayo mah, ajak. Jordan dan Reni pun segera mengikuti suaminya. Setelah mama dan papahnya pergi Dira segera mengambilkan makan untuk suaminya, sekarang suaminya jadi selalu sarapan pakai nasi serta lauk pauk tidak seperti dulu yang hanya makan roti, atau omelet dan sejenisnya. 26. Setelah selesai sarapan pagi kini Dira dan Yogi segera berkemas karena mau pindahan. Sayang gak usahlah bawa baju banyak-banyak, bawa yang penting-penting aja dulu, nanti selebihnya gampanglah, ujar Yogi, karena Yogi bisa dengan mudahnya menyuruh anak buahnya untuk melengkapi isi walk-in closetnya dengan baju brand ternama dari perusahaannya. Iya mas, jawab Dira dengan memasukkan beberapa bajunya dan suaminya di dalam koper setelah selesai Yogi dan Dira segera turun karena sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Reni dan Jordan ingin mengantar anaknya yang ingin pindah rumah sekalian ingin tahu di mana dan bagaimana rumah anaknya. Sementara Kevin gak ikut Kevin mau asyik dengan dunianya sendiri karena Kevin gak mau mengharapkan Dira yang berstatus sebagai kakak iparnya. Udah selesai Van, cuma itu aja yang kamu bawa, ujar mamahnya ketika melihat Yogi dan Dira sudah turun ke lantai bawah. Yogi hanya membawa satu koper itu pun isinya gak penuh. Iya mah cuma yang penting-penting aja yang aku bawa dan yang lainnya nanti gampanglah, jawab Yogi. Iya sudah kalau begitu ayo kita langsung berangkat sekarang aja, ujar Jordan. Jordan dan Reni naik dalam satu mobil dengan dikendarai oleh supir pribadinya sementara Dira satu mobil dengan Yogi dan yang mengendarai mobilnya adalah Al. Letak rumah Yogi tidak begitu jauh dari rumah kedua orang tuanya dan rumah barunya itu juga jauh lebih dekat dengan kantornya. Gak butuh waktu lama mereka sudah sampai di sebuah perumahan elit. Ya rumah baru Yogi berada di perumahan elit yang ditinggali orang-orang dari kalangan atas. Kedua mobil yang ditumpangi oleh keluarga Erlangga kini mulai memasuki gerbang yang sudah dibukakan oleh penjaga rumah Yogi yang baru. Terlihat rumah itu sangatlah mewah walau rumah itu tidak terlalu luas tapi rumah berlantai 2 itu terlihat cantik dengan gaya minimalis modern. Selamat datang Tuan, ujar seorang satpam yang membukakan gerbang sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Setelah selesai memarkirkan mobilnya mereka semua segera turun dari mobil. Wah lumayan juga rumah barumu Van, walaupun gak besar tapi bagus, ujar mamahnya dengan memandangi sebuah bangunan mewah berlantai 2 itu yang berada di hadapannya. Iya mah sengaja Yogi memilih yang sederhana seperti ini karena kita hanya tinggal berdua tapi nanti kalau udah punya anak Yogi akan membeli rumah yang besar, balas Yogi. Ya papa setuju, lalu bagaimana udah ada orang yang akan bantuin Dira belum untuk mengurus rumah ini? Tanya Jordan. Gak usah pakai jasa pembantu juga gak apa-apa, Mas, Dira bisalah mengurusnya sendiri, ujar Dira. Loh jangan sayang nanti kamu kecapean lagi mengurus rumah sendirian, saut Reni yang tidak setuju jika menantunya sendiri yang mengurus rumah itu. Kalian tenang saja ada 2 pembantu kok yang akan mengurus rumah ini, tapi datangnya pagi dan sore udah pulang, ujar Yogi memberitahu. Nah gitu mama setuju, balas Reni sementara Jordan hanya menganggukkan kepalanya setuju.
Ya sudah, ayo kita masuk, ujar Yogi dengan menggandeng tangan Dira. 27. Kedatangan mereka langsung disambut oleh kedua pembantu yang mengurus rumah itu. Terlihat satu wanita parubaya dengan seorang wanita muda yang menyambut kedatangan Yogi dan yang lainnya. Selamat datang Tuan dan Nyonya, ujarnya secara bersamaan saat melihat majikannya datang. Iya, apa kalian berdua yang akan bantu-bantu di rumah ini? Tanya Reni. Iya Nyonya, perkenalkan nama saya Asih, biasa dipanggil Big Asih, dan ini anak saya Winda, jawab seorang wanita parubaya yang bernama Asih dengan memperkenalkan diri. Ya sudah, kalian berdua bekerjalah dengan benar, layanilah menantu saya dengan baik karena dia nyonya kalian, ujar Reni, dan menurut Dira mertuanya itu terlalu berlebihan, tapi Dira memilih untuk diam saja. Baik Nyonya, jawab Asih dan Winda secara bersamaan. Ya sudah, ujar Reni dengan mengibaskan tangannya pertanda menyuruh kedua pembantu itu untuk segera pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Kalau begitu kita permisi Nyonya, kedua pembantu itu segera pergi ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya Reni orang yang baik sama pelayan-pelayan di rumahnya, dia sering kasih bonus atau sekedar makanan atau oleh-oleh jika sedang berpergian jauh. Hanya saja dia bersikap tegas dengan pelayannya supaya para pelayan di rumahnya tidak bertindak semaunya. Sayang, kamu harus tegas ya dengan para pekerja, jangan terlalu baik karena biasanya jika dibaikin akan ngelunjak. Boleh baik tapi harus tegas dan disiplin, pesan mamahnya, karena di zaman sekarang banyak para pelayan yang bertingkah berani, contohnya menggoda majikannya. Reni sangat tahu sekali jika wanita tipe seperti Dira tidak tegaan dan serba kasihan. Reni tidak mau kebaikan menantunya akan dimanfaatkan. Iya mah, jawab Dira yang tidak mau protes. Ya sudah, sekarang kita lihat-lihat rumahnya yuk, ajak Yogi dan semuanya langsung berjalan-jalan untuk mengelilingi rumah baru yang akan ditempati oleh Yogi dan Dira. Rumahnya bagus, ada kolam renangnya juga ya, ada taman kecilnya juga, ujar Reni saat sampai di area kolam renang, dan di samping kolam renang ada sebuah taman yang indah yang terdapat banyak bunga-bunga di sana. Di lantai 1 terdapat 2 kamar, 1 kamar pembantu dan satunya lagi kamar tamu, sementara di lantai atas terdapat 2 kamar, yang kamar utama yang akan ditempati oleh Yogi dan Dira, sementara kamar yang satunya lagi rencananya mau dijadikan ruang kerja oleh Yogi. Kita ke lantai 2 yuk, ajak Jordan yang ingin melihat ruangan yang berada di lantai 2. Ayo Pak, jawab Yogi. Akhirnya mereka berempat pergi ke lantai 2, Yogi membuka kamar utama. Ini kamar kita sayang, ujar Yogi. Bagaimana, apa kamu suka? Tanya Yogi. Iya Mas, Dira suka, kamarnya bagus hampir sama seperti kamar Mas Yogi yang kemarin, jawab Dira. Oke, baguslah, fun untuk tinggal berdua, rumahnya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, pendapat Jordan. Setelah puas melihat-lihat rumah Yogi, kini mereka berempat sedang bersantai di ruang keluarga. Tidak lupa Asih menyuruh Winda untuk segera mengantarkan makanan ringan serta minuman untuk majikannya. Winda, tolong kamu antar cemilan dan minuman ini ya buat Tuan dan Nyonya, titah ibunya. Siap Bu, jawab Winda dengan gaya hormatnya. Bu, Tuan Yogi ganteng banget ya, udah ganteng kayak, cowok impian Winda banget, ujar Winda yang mengagumi ketampanan Yogi. 28. Hus, jangan ngaco kamu Winda, Tuan Yogi itu majikan kita, jadi jangan macam-macam ya kamu, peringat Asih kepada Winda. Iya Bu, orang Winda cuma bilang gitu doang juga malah dimarahin. Udah sana buruan kamu anterin itu, titah ibunya lagi karena Winda malah nerocos terus. Iya Bu, ini juga mau Winda anterin. Winda segera membawa nampan berisi beberapa cemilan dan beberapa minuman itu ke ruang keluarga. Silahkan Tuan dan Nyonya, ujar Winda dengan menata minuman serta cemilan di atas meja. Iya terima kasih Mbak, balas Dira. Iya sama-sama Nyonya, kalau begitu saya permisi mau ke belakang, ujar Winda sementara Dira hanya menganggukkan kepalanya. Yogi, Dira dan kedua mertuanya bersantai sejenak di ruang keluarga dengan diselingi obrolan-obrolan ringan. Oh iya, kapan kalian mau merayakan pesta pernikahan kalian? Tanya Jordan.
Iya, gak mungkin kan kalian menyembunyikan pernikahan kalian terus, tambah Reni. Nah itu dia mah, Pak rencananya Yogi akan menggelar acara pernikahan Yogi dan Dira minggu depan, ujar Yogi memberitahu. Sementara Dira yang gak tahu apa-apa itu agak sedikit kecewa dengan suaminya karena tanpa bicara lebih dulu dengnya Yogi main merayakan pesta pernikahannya begitu saja. Sebagai seorang istri Dira juga ingin memberikan pendapatnya, tapi suaminya itu malah mau merayakan pesta pernikahan tanpa bicara terlebih dahulu dengannya. Bagaimana sayang kamu setuju kan? Tanya Yogi sementara Dira dengan berat hati hanya menganggukkan kepalanya. Gak mungkin juga Dira protes di depan kedua mertuanya. Ya udah mama setuju kalau begitu, lebih cepat lebih baik ya gak Pak? Yap betul mah papa setuju, jawab Jordan. Sayang mama dan papa pulang dulu ya kalian baik-baik di sini, pesan Reni yang sudah ingin pulang. Iya dan sering-seringlah kalian main ke rumah papa, ujar Jordan. Iya mah, Pak kalian gak usah khawatir kita kan baik-baik saja, balas Dira dengan menyalami kedua mertuanya yang ingin pulang. Dan kita juga akan sering-sering main ke rumah mama dan papa, tambah Yogi. Setelah itu Reni dan Jordan langsung pulang dari rumah anaknya. 29. Dira yang merasa sebel dengan suaminya jadi malas untuk berbicara, alhasil Dira hanya diam saja, bahkan jika Yogi berbicara Dira hanya menjawab seperlunya. Sayang gimana pendapatmu tentang rumahnya? Tanya Yogi. Sekarang posisi mereka berdua sedang berada di dalam kamar karena selepas kepergian kedua orang tuanya Yogi, Dira langsung pergi ke dalam kamar. Hari ini Yogi sengaja tidak masuk ke kantor karena sehabis Al mengantarnya ke rumah barunya Yogi lantas menyuruh Al untuk pergi ke kantor. Bagus, jawab Dira singkat dengan fokus bermain ponsel di tangannya. Dira merasa sebal dengan suaminya karena mau ngadain pesta pernikahan tapi tidak dibicarakan dulu dengannya. Dira berbalas pesan dengan bestinya tentang foto Dira sewaktu honeymoon itu entah apa yang mereka bicarakan di grup WhatsApp sehingga Dira lebih fokus dengan ponselnya dibandingkan menanggapi suaminya. Cuma bagus doang. Tanya Yogi seraya duduk di samping istrinya. Jawab Dira yang hanya dengan deheman sehingga membuat Yogi sedikit kesal karena diajak bicara istrinya malah sibuk dengan ponselnya. Kayaknya ponselmu lebih menarik ya sayang sehingga diajak bicara sama suami ketus gitu jawabnya, ujar Yogi dengan memainkan rambut panjang Dira yang tergerai. Habisnya Mas Yogi nyebelin, balas Dira dengan menaruh ponselnya di atas kursi sofa di sampingnya. Aku nyebelin. Tanya Yogi dengan menunjuk dirinya sendiri. Memangnya aku nyebelin gimana sih sayang, salah lagi akunya. Sekarang aku tanya sama Mas Yogi menganggap Dira itu apa sih? Tanyanya dengan serius. Ya istri akulah, jawab Yogi dengan cepat. Cek. Istri. Istri yang menikah bukan karena cinta kan? Sayang kamu ngomong apa sih kok malah sampai sana-sana bahasnya? Memang kita menikah bukan karena cinta tapi semakin kesini rasa cinta itu ada sayang, ujar Yogi yang secara tidak langsung telah menyatakan cintanya ke Dira. Bohong, buktinya apa? Mas Yogi mau ngadain acara resepsi pernikahan juga aku gak tahu apa-apa, seenggaknya Mas Yogi bicara dulu dong sama Dira jangan kayak gitu, itu sama aja Dira kayak gak penting. Mendengar perkataan istrinya Yogi jadi tahu sekarang di mana letak kesalahannya. Yogi memegang kedua pundak istrinya lalu Yogi menempelkan jari telunjuknya di bibir istrinya sesaat. SSSTTT sayang kamu jangan ngomong gitu siapa bilang kamu gak penting bahkan kamu sangat penting, semua yang aku lakukan juga buat kita, ujar Yogi yang gak suka ketika istrinya bilang jika dirinya tidak penting baginya. Sayang dengerin aku, untuk masalah pesta pernikahan kita aku sudah pernah bilang ke kamu, apa kamu lupa? Tanya Yogi seraya menarik istrinya ke dalam pelukannya. Iya tapi Dira kira gak secepat itu, minggu depan bukannya itu terlalu cepat, ujar Dira yang agak terkejut aja jika suaminya akan mengadakan pesta pernikahan secara dadakan. Memangnya kenapa sih sayang bukannya lebih cepat itu lebih baik, lantas kamu inginnya kapan, apa aku harus mengundurnya sayang? Tanya Yogi saat melihat istrinya kayak gak suka gitu.
Bu, bukan gitu maksudnya Dira, memang Mas Yogi sudah menyiapkan semuanya sehingga mau mengadakan pesta pernikahan kita minggu depan. Jawab Dira dengan balik bertanya. 30. Dira baru teringat jika kemarin suaminya bilang mau mengadakan pesta pernikahan tapi Dira kira agak dalam waktu dekat ini karena setahu Dira suaminya belum mempersiapkan semuanya. Kalau itu sih gampang sayang aku bisa tinggal suruh dan untuk gaun pengantinnya kita bisa pesan dalam waktu dekat. Aku yakin 1 minggu bisa kan ada mamah yang akan bantuin kita, jawab Yogi dengan meyakinkan istrinya. Ya udah deh terserah Mas Yogi aja. Dira setuju, ujar Dira yang membuat Yogi tersenyum senang. Yogi benar-benar merasa gemes dengan istrinya yang ngambek gak jelas padahal Yogi udah bilang mau ngadain pesta pernikahan dan istrinya yang lupa dirinya yang disalahin. Tapi Yogi sih maklumin aja masih bocil. Karena gemes Yogi langsung mendaratkan bibirnya di bibir merah merona milik istrinya yang selalu nampak menggoda di matanya. Gumam Dira ketika bibirnya dibungkam oleh bibir suaminya dan ketika Yogi ingin berbuat lebih Dira segera menghentikan aksi suaminya. Mas Yogi stop, ujar Dira dengan menyekal tangan nakal suaminya yang mau merambah ke daerah sensitifnya. Kenapa sih sayang? Tanya Yogi dengan sedikit kesal pasalnya Yogi sudah terbakar gairah malah aksinya dihentikan oleh sang istri. Maaf mas bukannya Dira gak mau tapi Dira sedang datang bulan, jawab Dira yang membuat Yogi langsung down. Sayang kamu gak bohong kan? Tanya Yogi memastikan pasalnya semalam lancar-lancar aja gak ada halangan. Iya mas beneran Dira gak bohong, tadi pagi sewaktu mandi Dira baru datang bulan. Tadinya mau bilang ke Mas Yogi tapi Mas Yogi main serang gitu aja dan tidak memberikan kesempatan Dira buat bicara, jawab Dira yang membuat Yogi tepuk jidat. Biasanya berapa lama kalau halangan? Tanya Yogi seraya memeluk pinggang ramping istrinya. Biasanya 1 minggu, jawab Dira yang seketika membuat Yogi jadi pusing. Apa? 1 minggu lama banget sayang. Emang gitu mas itu aja paling cepat kadang malah lebih, ujar Dira, sementara Yogi mau gak mau harus menahannya selama 1 minggu ke depan. Ya udah deh sayang aku terpaksa nih puasa 1 minggu, mendengar istrinya datang bulan tapi tangan Yogi tetap aja berkeliaran untuk meremas kedua aset istrinya yang sangat Yogi sukai. Ah mas Yogi, desah Dira kala tangan nakal suaminya meremas kedua asetnya yang masih terbungkus baju. Mendengar suara merdu dari bibir seksi istrinya Yogi malah semakin menjadi, tangannya semakin lihai bermain-main di sana bahkan tangan Yogi sudah menyusup di balik baju dan bra yang istrinya kenakan. Yogi memainkan ujung dari kedua aset istrinya sehingga membuat istrinya melenguh. Mas Dira kan sedang, belum selesai Dira berbicara mulutnya sudah dibungkam oleh Yogi sehingga Dira tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Perbuatan suaminya membuat sesuatu yang berada di bawah sana berdenyut-denyut, setelah dirasa cukup Yogi melepas tautan bibirnya, tak lupa Yogi juga merapikan baju istrinya kembali yang acak-acakan karena ulahnya. Ya udah aku mau mandi dulu sayang, panas, ujar Yogi setelah selesai merapikan baju istrinya kembali. Hah siang-siang gini mau menandi mas? Tanya Dira yang merasa aneh dengan suaminya. Gimana gak mau mandi Yogi butuh melepaskan hasratnya. Iya panas, jawab Yogi yang langsung berlalu masuk ke dalam kamar mandi. 31. Mas Yogi aneh banget sih panas dari mana orang ada aknya gini, gumam Dira dengan mengelengkan kepalanya. Malam harinya pembantu di rumahnya sudah pada pulang sejak sore tadi jadi kini tinggal Yogi dan Dira aja yang berada di dalam rumah itu. Malam ini kedua temannya Yogi ngajakin nongkrong di klub malam tapi Yoginya gak mau mengingat jika istrinya akan sendirian di rumah jika dirinya pergi. Alhasil Yogi yang menyuruh kedua temannya Kenan dan Ray untuk main ke rumah barunya, Yogi pikir tak apa menyuruh kedua temannya main ke rumahnya toh istrinya sedang datang bulan gak bisa diajak enak-enak. Posisi Dira sekarang sedang berada di dapur untuk membuatkan minuman untuk suaminya sementara Yogi yang melihat istrinya sedang sibuk di dapur diam-diam memeluk istrinya dari belakang sehingga membuat Dira kaget. Ah Mas Yogi,
ujar Dira yang tak sengaja malah menjatuhkan gelas sehingga pecah berserakan di lantai. Ini gara-gara Mas Yogi tahu gak gelasnya jadi pecahkan. Maaf sayang, tadinya aku hanya ingin memelukmu saja. Ketika Dira berjongkok ingin mengambil pecahan beling itu, Yogi langsung melarangnya. Sayang, jangan, nanti tangan kamu bisa terluka, biar aku aja yang beresin ini semua, ujar Yogi, dan Dira segera mengurungkan niatnya yang ingin mengambil pecahan kaca itu. Dengan sigap Yogi mengambil sapu dan temannya untuk membersihkan pecahan gelas itu. Lain kali jangan menyentuh pecahan kaca, nanti tanganmu bisa terluka sayang, nasihat Yogi sembari mencontohkan membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Iya Mas, jawabnya. Kamu lagi mau bikin apa sih sayang? Tanya Yogi. Mau bikin minuman buat Mas Yogi, jawab Dira yang membuat ulang minumannya sementara Yogi yang sudah selesai membereskan pecahan belingnya langsung memeluk istrinya dari belakang lagi. Sayang, nanti teman-teman aku mau pada datang ke sini gak apa kan? Tanya Yogi yang berbicara tepat di samping telinga istrinya sehingga membuat Dira jadi merasa merinding. Iya gak apa Mas, jawabnya seraya sibuk mengaduk minuman sementara Yogi malah mengecupi-cubi istrinya karena gemes. Muach, lagi bikin minum apa sih? Tanya Yogi dengan mengeratkan pelukannya. Yogi menghirup dalam-dalam wangi tubuh istrinya yang serasa menenangkan. Buat kopi cappuccino kesukaan kamu Mas. Kasih es ya sayang, biar seger, aku sedang ingin minum es kopi, ujar Yogi yang diangguki oleh Dira. Setelah selesai membuat es kopi sesuai keinginan dari suaminya, Dira lantas memberikan minuman itu kepada suaminya. Ini Mas minumnya, temannya Mas Yogi kesini malam ini. Tanyanya. Iya sayang, paling bentar lagi sampai, jawab Yogi sembari menerima minuman itu dari tangan istrinya dan Yogi langsung meminumnya. Glek, 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 ah seger banget sayang, ujarnya. 32. Gak lama terdengar suara bel berbunyi di rumahnya dan Yogi sudah bisa menebak jika itu adalah teman-temannya yang datang. Sayang, itu pasti mereka, sebentar ya aku buka pintu dulu. Iya Mas Yogi, bukain dulu aja pintunya biar Dira bikinin minum, ujar Dira. Oke sayang, jawab Yogi yang langsung pergi untuk membukakan pintu sementara Dira langsung membuat minuman serta menyiapkan cemilan untuk teman-teman suaminya. Yogi langsung menyuruh teman-temannya untuk masuk. Hai bro, ya udah ayo masuk, ajak Yogi setelah membukakan pintunya. Wih, pengantin baru rumahnya juga baru men, balas Kenan. Iya nih, bagus juga rumah lo men, serasa nyaman, tambah Ray seraya masuk ke dalam rumah Yogi. Ngomong-ngomong, kita ganggu gak sih malam-malam gini main ke sini, ujar Kenan seraya duduk di ruang tamu. Heh, lo ngajakin gue keluar juga lo pada udah ganggu apalagi main kesini, jawab Yogi yang membuat Kenan dan Ray ketawa ngakak. Pasalnya mereka mengira karena kedangannya temannya itu pasti gak jadi enak-enak dengan istrinya, gak tahu aja mereka jika Dira sedang lampu merah. Hahaha, sorry men, kita memang sengaja gangguin lo supaya lo gak enak-enak mulu sama istri lo itu, ujar Kenan seraya menengok ke sana kemari mencari keberadaan istrinya Yogi yang tak terlihat. Dasar teman laknut, ya dah kita ngobrolnya di dalam aja sambil nonton televisi. Yogi mengajak Ray dan Kenan untuk duduk di ruang TV dan gak hanya Kenan yang celingukan mencari istrinya Yogi, Ray juga sama. Kok sepi baget Van, istri lo mana? Tanya Ray yang gak melihat Dira. Ngapain lo malah nyariin istri gue, jawab Yogi. Bukannya gitu kok, gak kelihatan aja gitu, balas Ray. Gak lama Dira datang dengan membawa nampan berisi beberapa cemilan serta es cappuccino. Kenan dan Ray dibuat melongo karena kedatangan Dira yang saat itu terlihat cantik dan seksi. Dira memakai celana pendek di atas lutut dengan atasan tank top yang agak memperlihatkan belahan dadanya yang besar. Akibat baju ketatnya sehingga lekuk tubuh Dira terlihat sangat sempurna, apalagi kedua aset kesukaan Yogi itu terlihat begitu indah walau masih terbungkus dengan kain. Kenan dan Ray menelan salivanya dengan susah payah ketika melihat Dira agak membungkukkan badannya untuk menaruh cemilan serta minuman di atas meja. Mata Kenan dan Ray seakan tak berkedip memandang kecantikan dan keseksian istri dari temannya itu.
Silahkan diminum ya, maafannya seadanya, ujar Dira. Ahi. Ya terima kasih, jawab Kenan dan Ray dengan tergagap. Kini Yogi tahu kemana arah pandang kedua temannya itu. Yogi mengepalkan tangannya tidak suka saat istrinya ilihatin sampai segitunya. Yogi lupa untuk memiuru istrinya ganti baju. Kalian pada lihatin apa? Ujar Yogi yang sudah ingin mencolok mata kedua temannya itu. Enggak kok Van, kita gak lihat apa-apa, elak Kenan. Iya memang kita sedang lihatin apa, tambah Ray. Ingin rasanya Yogi menonjok temanya itu karena mengelak. Jelas-jelas Yogi melihat tatapan kedua temannya itu yang seakan menelanjangi istrinya. Sayang kamu ikut aku yuk, Yogi segera menarik tangan istrinya untuk membawanya masuk ke dalam. 33. Kamarnya yang berada di lantai 2. Sayang kamu di dalam kamar aja ya, gak usah keluar, kalau keluar ganti baju yang panjang aja, ujar Yogi setelah sampai di dalam kamar. Sebenarnya baju Dira biasa aja sih, bahkan Kenan dan Ray udah biasa melihat wanita-wanita berpakaian seksi. Secara gaulnya mereka sama model dan artis, tapi entah kenapa melihat Dira jadi merasa lain. Memangnya kenapa sih mas? Tanya Dira. Pokoknya kamu di dalam kamar aja, gak usah keluar, aku gak suka cara mereka melihat kamu, jawab Yogi. Pasalnya di mata Yogi tatapan kedua temannya itu seperti sedang menelanjangi istrinya. Ya udah deh Dira, di kamar aja. Maaf ya sayang, aku tinggal gak apa kan, ujar Yogi. Iya gak apa-apa mas, Dira mau tidur aja, balasnya. Yogi mencuri kecupan di bibir istrinya sebelum keluar dari dalam kamar. Setelah itu barulah Yogi keluar untuk menemui teman-temannya. Istri lo mana Van? Tanya Kenan saat melihat Yogi turun sendirian. Suruh sini aja ngobrol bareng kita, tambah Ray. Enak aja nggak ya? Istriku mau tidur udah ngantuk katanya, daripada di sini yang ada lo pada lihatin mulu, serasa ingin gue congkel mata kalian berdua, jawab Yogi. Sementara Kenan dan Ray malah tergelak mendengar perkataan Yogi. Memang ya temannya itu jadi posesif setelah menikah, padahal dengan Naura dulu gak gitu banget, padahal Naura pakaiannya lebih parah dari Dira. Naura terlalu berani berpakaian terbuka. Ya elah men, lo pelit banget sih, cuma bagi dikit juga. Anggap aja sedekah, saut Kenan yang langsung mendapat tatapan tajam dari Yogi sehingga membuat nyali Yogi dan Ray langsung menenciut. Selanjutnya Yogi malah asyik ngobrol-ngobrol ria dengan Kenan dan Ray, sementara Dira kini malah tidak bisa tidur. Dira membolak-balikkan tubuhnya ke kiri dan Kenan tapi tetap aja gak bisa tidur. Biasanya Dira tidur di dalam pelukan suaminya, tapi ini malah gak bisa tidur tanpa pelukan hangat dari suaminya.